7 tahun berpacaran, 3 tahun menikah. Semua itu hancur berkeping-keping hanya karena selembar foto yang lebih kecil dari telapak tangan. Malam itu mungkin adalah skenario yang telah dirancang takdir untuk hidupku. Aku tidak menangis, tidak berteriak, tidak juga mengamuk. Aku hanya melakukan satu hal dengan tenang. Bahkan jika kuingat kembali sekarang, aku sendiri tidak mengerti bagaimana aku bisa begitu tabah. Alunan musik merdu dari restoran termewah di kawasan SCBD Jakarta masih terngiang di telingaku. Aroma anggur terbaik dan cita rasa steak yang baru saja kumakan seolah masih tersisa di ujung lidah. Aku duduk di kursi penumpang, menyandarkan kepalaku dengan lembut di jendela mobil, menatap lampu-lampu jalan yang berlalu secepat kilat. Di sampingku, suamiku yang kucintai lebih dari nyawaku sendiri, Bramantyo Hadi, memegang kemudi. Satu tangannya di atas setir. Tangan yang lain menggenggam tanganku dengan lembut, jari jemarinya bertautan dengan jariku. Kehangatan dari tangannya terasa begitu akrab dan menenangkan. "Lelah?" tanyanya sambil menoleh. Suaranya, seperti biasa, rendah dan penuh kasih. "Kamu cantik sekali hari ini, Andini." Aku tersenyum puas dari lubuk hatiku. "Aku bahagia sekali, terima kasih untuk semuanya, Mas. Ini benar-benar perayaan ulang tahun pernikahan ketiga yang terbaik." Itu bukan kebohongan. Segalanya sempurna. Dia diam-diam memesan restoran favoritku dan menyiapkan sebuket mawar Ekuador merah bersama hadiah yang sangat kuinginkan. Sebuah jam tangan edisi terbatas yang pernah kusebutkan sekali saja tanpa sengaja. 3 tahun hidup sebagai istrinya. 7 tahun berada di sisinya, tak sedetik pun aku pernah menyesal. Diriku yang berusia 28 tahun, Andini Wijaya, mewarisi perusahaan farmasi ayahnya, Wijaya Pharma, dan berhasil mengembangkannya dengan gemilang, membangun karier yang sukses. Dengan suami yang berbakat dan mencintaiku dengan sepenuh hati, aku merasa diriku adalah wanita paling bahagia di dunia. Mobil tiba di parkiran basement apartemen, high-end, kami di kawasan Kuningan. Bram memutari mobil dan membukakan pintu untukku. Sebuah tindakan sopan yang tak pernah sekalipun ia lupakan. Ia mengecup keningku dengan ringan. "Naik duluan, ya. Ada telepon dari klien, aku mau bicara sebentar di mobil baru naik." "Baiklah, jangan bekerja terlalu larut." "Ya." Aku berjinjit, mengecup pipinya sekilas, lalu berjalan menuju lift. Apartemen kami berada di lantai 25, dengan pemandangan malam kota yang terhampar luas. Berkat asisten rumah tangga paruh waktu, rumah selalu tertata rapi. Aku meletakkan buket bunga di vas dan melepas sepatu hak tinggiku. Kelelahan setelah hari yang panjang mulai terasa. Saat hendak mandi, tiba-tiba aku merasa haus. Ketika melewati sofa tempat Bram biasa duduk, mataku tertuju pada dompet kulitnya yang tergeletak di atas meja. Sepertinya ia lupa membawanya karena terburu-buru menerima telepon. Aku mengambil dompetnya, bermaksud menyimpannya di laci. Dompet ini pun adalah hadiahku untuk ulang tahunnya tahun lalu. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benakku. Pernahkah aku sekali saja melihat apa isi dompet suamiku? Tidak pernah sekalipun. Aku benar-benar mempercayainya. Menurutku, menghargai privasi masing-masing adalah hal yang esensial dalam pernikahan. Namun, entah mengapa hari ini rasa penasaran yang kekanak-kanakan muncul. Mungkin karena sedikit pengaruh anggur, atau firasat seorang wanita. Aku tertawa kecil menertawakan pikiranku sendiri. Isi dompetnya sudah pasti bisa ditebak. Uang, kartu kredit, kartu identitas, dan mungkin selembar pas fotoku. Aku duduk di sofa dan perlahan membuka dompet itu. Seperti dugaanku, di slot pertama, ada beberapa kartu kredit platinum. Di slot berikutnya, ada tumpukan uang tunai. Aku beralih ke bagian dokumen, KTP, SIM, dan kartu identitas karyawan Wijaya Pharma. Dan pada saat itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Di belakang SIM, tersembunyi sangat dalam, ada selembar foto kecil, tapi itu bukan fotoku. Seluruh tubuhku seakan membeku. Foto Polaroid yang dicetak instan itu memiliki warna retro yang khas. Di dalam foto, Bramantyo berada di sebuah kamar hotel yang asing. Ia bertelanjang dada, memamerkan tubuh atletisnya yang selalu kukagumi. Ia sedang tersenyum. Senyum yang begitu cerah dan bahagia.
Dan di pelukannya, seorang wanita menyandarkan kepalanya di dada telanjangnya. Wanita itu juga tersenyum. Senyum licik yang penuh rasa memiliki. Ia mengenakan gaun tidur tipis, dan rambut panjangnya tergerai di atas bahu suamiku. Dan wajah itu, wajah yang tak mungkin salah ku kenali. Sahabat terbaikku, Rania Putri. Segala sesuatu di sekitarku terasa hancur berkeping-keping. Suara musik yang samar-samar mengalun di ruang tamu tak lagi terdengar. Semua di depan mataku menjadi kabur, dan hanya senyum kedua orang itu yang menusuk jantungku bagai belati. Rania Putri, sahabat yang menemaniku melewati masa-masa sulit di universitas. Orang yang begitu kupercaya hingga aku sendiri yang merekrutnya menjadi kepala tim riset dan pengembangan di perusahaan kami. Satu-satunya orang tempatku berbagi segala suka dan duka, bahkan rahasia paling pribadi antara aku dan suamiku. Rasa sakit yang hebat menghantam dadaku, dan rasa mual naik hingga ke tenggorokan. Aku membekap mulutku dengan kedua tangan, berusaha keras agar isak tangis tidak keluar. Kenapa? Kenapa harus mereka berdua? Suami yang paling kucintai dan sahabat yang paling kupercaya? Sejak kapan mereka bersama? Apa yang mereka lakukan di belakangku? Perjalanan dinas Bram yang sering? Alasan Rania yang bilang sibuk kerja sehingga tidak bisa bermain bersamaku. Semua kepingan yang berserakan itu tiba-tiba menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang menjijikkan dan mengerikan. Aku melihat foto itu lagi, mereka terlihat sangat bahagia. Pasangan yang benar-benar serasi. Senyum Bram saat berada di samping Rania adalah jenis senyum yang sudah sangat lama tidak kulihat. Apakah cintanya padaku sudah lama mati, dan yang tersisa hanyalah kemunafikan? Dan di mata mereka, apakah aku hanyalah seorang wanita bodoh dan menyedihkan yang menjadi batu loncatan untuk status dan uang mereka? Setetes air mata panas mengalir di pipiku. Lalu 2 tetes, 3 tetes. Tapi hanya itu. Guncangan dan rasa sakit yang luar biasa berlalu dalam sekejap, digantikan oleh hawa dingin mengerikan yang merasuki seluruh tubuhku. Aku tidak berteriak, tidak juga menghancurkan barang. Aku hanya duduk di sana, dia menatap foto itu. Sangat lama, sangat teliti. Seolah-olah aku ingin mengukir wajah asli kedua orang itu hingga ke tulang sumsumku. Aku tidak menangis lagi. Saat ini, air mata adalah hal yang paling mewah dan tidak berguna. Dengan tenang, aku mengeluarkan ponselku dan memotret foto itu dari berbagai sudut, memastikan hasilnya sejernih mungkin. Kemudian, aku dengan hati-hati memasukkan kembali foto itu ke tempatnya semula dan meletakkan dompet itu kembali di atas meja, di posisi yang sama persis. Tanpa kesalahan sedikit pun, aku bangkit, masuk ke kamar mandi, dan mengisi bak mandi dengan air dingin. Lalu aku merendam tubuhku di dalamnya. Hawa dingin yang menusuk tulang secara aneh membuat kepalaku menjadi jernih. Mengamuk, membuat keributan, paling-paling yang kudapat hanyalah permintaan maaf palsu dan janji-janji kosong. Dan mereka akan melanjutkan pertemuan mereka dengan lebih hati-hati, lebih rahasia. Tidak, Andini Wijaya ini tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyangkal, tidak juga kesempatan untuk bersiap-siap. Jika mereka menjadikanku orang bodoh, maka akan kutunjukkan dengan jelas betapa menakutkannya orang bodoh itu saat ia marah. Aku keluar dari bak mandi dan mengeringkan tubuhku, aku menatap cermin. Wanita di cermin itu matanya memerah, tetapi tatapannya sedingin dan setajam mata pisau. Aku tidak akan langsung bercerai. Aku tidak akan membiarkan mereka mencapai tujuan mereka semudah itu. Aku akan membuat mereka membayar. Dengan harga yang sangat mahal. Harga yang tak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Aku kembali ke ruang tamu dan mengambil kunci mobilku. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari, tetapi di luar masih ada tempat yang buka, sebuah percetakan digital yang beroperasi 24 jam. Besok pagi, saat fajar menyingsing dan Bramantio serta Rania masih memimpikan masa depan indah yang mereka raih dengan tipu daya, mereka akan menerima sebuah hadiah kejutan. Besok pagi, Wijaya Pharma akan diguyur hujan deras yang tak terduga. Bukan hujan air, melainkan hujan yang terbuat dari kebenaran yang paling kejam dan memalukan. Ceritaku baru saja dimulai. Mobilku melesat membelah kegelapan malam. Meninggalkan apartemen mewah yang pernah kuanggap sebagai surga. Kota di tengah malam begitu lengang,
dan cahaya lampu jalan menodai jendela mobil, memudar seperti bekas air mata yang belum kering. Tapi aku tidak menangis. Hatiku sudah mendingin, membeku seperti es. Di dalam kepalaku, hanya ada satu tujuan yang terpatri dengan jelas dan dingin. Percetakan digital itu terletak di sebuah gang kecil, lampunya menyala 24 jam. Begitu masuk, aroma tinta dan suara mesin yang berputar mengisi ruangan dengan hampa. Melihat seorang wanita berpakaian rapi muncul mendekati pukul 2 dini hari, karyawan muda yang tadinya mengantuk itu tampak sedikit terkejut. "Ada yang bisa saya bantu cetak, Bu?" Tanpa banyak bicara, aku menyerahkan ponselku padanya. Foto yang telah kuambil terpampang jelas di layar. Wajah bahagia suamiku dan sahabatku. "Dengan foto ini, tolong cetak berwarna sebanyak 500 lembar di atas kertas foto kualitas terbaik." Karyawan itu membelalakan matanya menatapku, lalu mengalihkan pandangannya ke foto itu. Di matanya, tersirat sedikit rasa kasihan dan penasaran. Mungkin ia ingin tahu cerita apa di balik permintaan aneh ini, tapi itu bukan urusannya. Ia hanya mengangguk tanpa kata, menerima file foto itu, dan mulai bekerja. Aku duduk di kursi plastik dingin di sudut, memandangi mesin cetak industri yang berputar tanpa henti. Foto-foto itu dicetak satu persatu dengan keteraturan yang kejam. Wajah kedua orang itu, senyum mereka, keintiman mereka, diduplikasi ratusan kali, memenuhi sebuah meja besar. Setiap kali selembar foto tercetak, hatiku menjadi sedikit lebih dingin, rasa sakit itu masih ada. Samar-samar seperti luka bakar yang dalam, tapi itu tidak lagi bisa menghancurkanku. Ia kini telah berubah menjadi sesuatu yang lain, menjadi kekuatan yang gelap dan tanpa ampun. Aku membayar sejumlah uang yang tidak sedikit untuk 500 lembar foto kualitas terbaik. Tanpa ragu sedikit pun. Malam ini adalah investasi paling berharga bagiku. Karyawan itu dengan hati-hati memasukkan tumpukan foto yang telah dicetak ke dalam sebuah kotak kardus besar. Saat membawa kotak itu ke mobil, aku merasa seperti sedang memeluk sebuah guci abu. Guci abu dari cinta dan kepercayaan yang telah kurawat dengan sepenuh hati, dan dari 3 tahun kehidupan pernikahanku. Malam itu, aku tidak pulang. Aku mengemudikan mobil ke sebuah hotel dekat kantor dan memesan 1 kamar. Aku tidak bisa tidur. Aku meletakkan kotak kardus di atas meja dan mengeluarkan selembar foto. Di bawah cahaya remang kamar hotel, senyum Bramantio dan Rania tampak semakin menyilaukan, semakin palsu. Apa salahku? Apakah aku kurang? Apakah aku tidak cukup mencintainya? Apakah aku tidak cukup mempercayainya? Tidak. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Merekalah yang bersalah, merekalah yang berkhianat. Aku duduk di dekat jendela, memandang ke bawah ke jalanan yang sepi. Dulu aku berpikir, jika suatu saat aku mengetahui hal seperti ini, aku akan menjadi gila, akan menangis histeris dan mendatangi mereka untuk mengakhiri segalanya. Tapi tidak, ketenanganku saat ini bahkan membuat diriku sendiri takut. Mungkin jika rasa sakit telah melampaui batas tertentu, air mata tidak akan mengalir lagi, dan hati tidak akan merasakan sakit lagi. Sebagai gantinya, yang tersisa hanyalah kekosongan dan satu-satunya hasrat untuk mendapatkan kembali keadilan. Aku melihat jam. Pukul 4 pagi, pukul 5. Saat sinar matahari pertama mulai menyusup melalui jendela, aku bangkit dari tempat dudukku. Aku berganti pakaian dengan busana kantor berwarna hitam dan merias wajah dengan cermat untuk menyembunyikan jejak semalaman tidak tidur. Aku menatap diriku di cermin. Seorang Andini Wijaya yang sama sekali berbeda. Wajahnya sama, tetapi dari sorot matanya, aura lembut dan jernih kemarin telah lenyap, yang ada hanyalah tatapan setajam dan sedingin mata pisau. Tepat pukul 06.30, aku mengemudikan mobil ke Wijaya Pharma. Gedung 30 lantai yang menjulang tinggi di jantung kota itu adalah buah kerja keras seumur hidup ayahku, dan sekarang, tempat itu adalah medan perangku. Pada jam ini, hanya ada beberapa staf kebersihan dan tim keamanan di kantor. Mereka semua tahu bahwa aku adalah direktur utama, pemilik tempat ini, jadi mereka hanya menunduk memberi hormat tanpa banyak bertanya. Aku memeluk kotak kardus itu dan melangkah masuk ke lobi utama. Lobi perusahaan dirancang dengan mewah, dengan lantai marmer yang berkilauan dan sebuah air mancur kecil di tengahnya. Ini adalah wajah Wijaya Pharma, tempat pertama yang dipijak oleh semua karyawan dan mitra.
Aku meletakkan kotak itu dan menarik napas dalam-dalam. Lalu, aku membukanya. Aku tidak melempar atau meletakkan foto-foto itu. Dengan kedua tangan, aku meraup tumpukan foto itu dan menghamburkannya ke udara dengan sekuat tenaga di bawah langit-langit tengah gedung. Ratusan lembar foto berputar-putar seperti kupu-kupu beracun, lalu turun dengan lembut. Foto-foto itu bertebaran ke segala arah, menutupi lantai marmer, jatuh ke dalam air mancur, dan mendarat di atas sofa tunggu berlapis kulit. Lobi utama yang megah itu dalam sekejap berubah menjadi galeri pameran pengkhianatan. Aku berdiri di tengah hujan foto itu, mengagumi karyaku dalam diam. Wajah Bramantyo dan Rania tersenyum tanpa malu di setiap sudut ruang mewah ini. Sebuah getaran dingin yang membahagiakan mengalir di tulang punggungku. Ini hanyalah babak pembuka. Setelah selesai, aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Dengan tenang, aku naik lift eksekutif menuju kantorku di lantai paling atas. Kantorku memiliki dinding kaca besar yang memungkinkan pemandangan lobi utama terlihat jelas. Ini adalah bentengku, tempat di mana aku bisa mengamati segalanya tanpa diketahui siapapun. Aku menyeduh secangkir kopi hitam tanpa gula dan berdiri di dekat jendela, menunggu. Pukul 07.30, karyawan mulai berdatangan. Orang pertama yang masuk ke lobi adalah seorang karyawan magang yang masih muda. Ia membelalakan matanya melihat pemandangan di depannya dan membeku. Ia membungkuk, mengambil selembar foto, dan aku melihat warna wajahnya berubah. Ia buru-buru menjatuhkan foto itu seolah menyentuh sesuatu yang panas, lalu orang kedua, ketiga masuk. Keheranan awal dengan cepat berubah menjadi bisik-bisik yang ramai, orang-orang mulai berkumpul. Mereka memungut foto, menunjuk-nunjuk, dan berbisik satu sama lain. Ponsel dikeluarkan, foto-foto mulai diabadikan, dan mungkin sedang menyebar ke berbagai grup WhatsApp perusahaan. Badai gosip mulai menyebar dengan kecepatan yang tak terkendali. Kepala Divisi Pemasaran dan Kepala Tim R&D, dua orang berbakat dan berwibawa yang menjadi panutan di seluruh perusahaan, ternyata menjalin hubungan terlarang di belakang punggung Direktur Utama wanita yang dihormati. Drama ini menjadi semakin menarik. Aku menyesap kopiku. Rasa pahit menyebar di mulutku. Aku masih menunggu. Menunggu kedua aktor utamaku muncul. Dan akhirnya, aku melihatnya. Mercedes hitam Bramantyo yang familiar memasuki area parkir VIP. Pintu mobil terbuka, dan ia turun dengan setelan jasnya yang selalu elegan, tampak berwibawa. Tapi tepat di belakangnya, sebuah Mazda putih berhenti sejajar. Rania turun dari mobil itu. Hari ini, ia mengenakan gaun merah yang memeluk tubuh, membuatnya terlihat sangat memikat. Mereka datang bekerja bersama. Mereka berbincang beberapa patah kata di parkiran. Tertawa riang. Sama sekali tidak tahu badai apa yang menanti mereka hanya beberapa langkah di depan. Mereka berjalan berdampingan menuju pintu utama. Dramaku telah siap menyambut penonton kehormatannya, dan aku sangat ingin tahu akting seperti apa yang akan mereka lanjutkan setelah melewati pintu itu. Dari balik kaca kantor di lantai 30, aku bisa melihat setiap gerak-gerik mereka dengan jelas. Bramantyo dan Rania berjalan berdampingan. Mereka menjaga jarak yang wajar, cukup untuk terlihat seperti rekan kerja biasa. Tetapi sesekali, tatapan yang mereka lontarkan satu sama lain mengandung arus penuh makna yang hanya dimiliki oleh mereka yang mabuk cinta rahasia. Mereka masih tersenyum, senyum puas dari orang-orang yang merasa telah menggenggam segalanya. Cinta dan karier. Karier mereka yang dibangun di atas kepercayaanku. Saat pintu kaca otomatis lobi utama terbuka ke samping, senyum yang tergantung di bibir mereka seketika membeku. Aku melihat Bramantyo berhenti sejenak. Matanya membesar, dan pandangannya dengan cepat menyapu seluruh lobi. Keheranan segera berubah menjadi kepanikan, lalu kebingungan yang luar biasa. Wajah Rania memerah, lalu menjadi pucat pasi. Ia secara refleks mundur selangkah, menutup mulut dengan tangannya, dan matanya bergerak gelisah seolah mencari jalan keluar. Bisik-bisik karyawan seketika terhenti, sekarang semua mata tertuju pada kedua protagonis yang baru saja muncul. Udara terasa berat dan menyesakan. Aku bisa membayangkan jantung mereka saat ini berdebar kencang di dalam dada. Kepercayaan diri dan wibawa mereka yang biasa hilang entah kemana, yang tersisa hanyalah rasa malu dan aib karena ditelanjangi di depan ratusan pasang mata. Bramantyo yang pertama kali sadar, benar-benar,
kepala divisi pemasaran. Kemampuan manajemen krisisnya sangat cepat. Ia tidak lari atau berteriak. Sebaliknya, ia berlari ke depan dan mulai memunguti foto-foto yang berserakan di lantai dengan panik. Ia memunguti foto-foto itu seperti orang gila, menumpuknya di pelukannya, seolah-olah dengan begitu ia bisa menyembunyikan kebenaran. Rania, yang tadinya membeku selama beberapa detik, akhirnya menyadari situasi dan buru-buru membantunya. Dua petinggi perusahaan itu kini membungkuk di tengah lobi, disaksikan oleh seluruh karyawan, memunguti kepingan-kepingan bukti yang membuktikan dosa mereka. Pemandangan yang sungguh ironis dan menyedihkan. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Terdengar suara geraman Bramantio. Suaranya tidak lagi rendah, melainkan serak karena marah dan takut. Tidak ada yang menjawab. Orang-orang hanya menonton. Beberapa menoleh karena malu, beberapa lainnya dengan puas mengeluarkan ponsel mereka, berpura-pura menekan sesuatu sambil diam-diam merekam video. Aku tahu dalam beberapa menit, drama hebat ini akan menyebar melalui papan buletin internal dan aplikasi pesan. Mereka tidak bisa memungut semua foto. Foto-foto itu ada di mana-mana, beberapa bahkan mengapung di dalam air mancur. Rania sepertinya tidak tahan lagi. Ia terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis sesenggukan. Air mata yang terlambat dan palsu. Bramantio menatapnya, lalu menatap kerumunan di sekelilingnya. Sorot matanya menunjukkan tekad, ia menarik Rania dengan kasar, membisikkan sesuatu di telinganya. Mungkin sedang menginstruksikan bagaimana melanjutkan akting mereka selanjutnya. Lalu ia mengangkat kepala, menatap lurus ke kerumunan, dan dengan suara yang berusaha ditenangkan, berkata, "Semuanya tenang. Ini kesalahpahaman. Ada yang mencoba memfitnah kami dan mencemarkan nama baik perusahaan. Semua orang segera kembali ke posisi kerja masing-masing. Dilarang membicarakan atau menyebarkan foto ini. Pelanggaran akan dikenakan sanksi disipliner yang berat." Kata-katanya masih memiliki bobot. Karyawan, meskipun tidak berhenti menatap penasaran dan berbisik, mulai bubar satu persatu. Saat itulah, aku memutuskan bahwa inilah saatnya aku muncul. Pintu lift eksekutif perlahan terbuka. Aku, masih dengan gaun hitamku, berjalan keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Kemunculanku sekali lagi menghentikan semua gerakan di lobi. Semua orang, termasuk Bramantio dan Rania, menoleh ke arahku. Untuk sesaat, mataku dan mata Bramantio bertemu. Di matanya, aku melihat ketakutan yang luar biasa, rasa bersalah, dan secercah permohonan. Bibirnya bergetar, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku tidak menatapnya. Aku juga tidak menatap Rania. Aku hanya berjalan perlahan ke depan, melewati foto-foto yang masih berserakan di lantai. Aku membungkuk dan mengambil selembar foto. Foto itu tercetak dengan sangat jelas dan indah. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangkat kepala menatap Bramantio. "Ini, apa yang terjadi?" Suaraku bergetar hebat. Dua kata apa yang terdengar begitu rapuh, seolah akan hancur. Dan kemudian, aku melakukan sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Aku perlahan berlutut. Foto itu jatuh dari tanganku. Seluruh tubuhku lemas dan jatuh ke depan. "Andini!" Jeritan putus asa Bramantio bergema. Ia berlari dan berhasil menopangku tepat sebelum aku jatuh ke lantai marmer yang dingin. Ia memelukku. Dengan wajah panik yang sesungguhnya, memanggil namaku dan mengguncang tubuhku. "Andini! Sadarlah! Jangan membuatku takut." Aku memejamkan mata erat-erat, melemaskan seluruh kekuatanku dalam pelukannya. Dramaku telah resmi dimulai, dengan peran seorang istri yang patah hati, pingsan karena syok setelah menghadapi kebenaran yang mengerikan. Kerumunan kembali berbisik. Kali ini, teriakan khawatir. "Bu Dirut pingsan. Cepat panggil ambulans." Bramantio mengangkatku. Kekuatan dari rasa takut membuatnya bergerak cepat. Ia tidak memanggil ambulans. Ia tahu jika ambulans datang, masalah akan semakin besar. Ia menggendongku dan berlari menuju lift eksekutif, berteriak pada kerumunan, semua menyingkir. "Saya akan membawa Bu Dirut ke ruang istirahat." Rania membeku di tempatnya, menatap kami. Wajahnya pucat pasi karena rasa bersalah dan ketakutan. Mungkin di lubuk hatinya yang paling dalam,
masih ada sisa-sisa perasaan sebagai sahabat untukku. Atau mungkin itu hanya karena ketakutan akan masa depannya sendiri? Dalam pelukan Bramantyo, aku merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang. Aku sedikit membuka mata dan melihat wajahnya yang sangat dekat. Wajah yang berkerut karena khawatir. Apakah ia mengkhawatirkanku? Atau mengkhawatirkan kariernya? Di dalam lift, ia terus memanggil namaku, menepuk-nepuk pipiku dengan lembut. Andini, sadarlah. Kumohon, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tetap memejamkan mata. Aku ingin melihat bagaimana ia akan melanjutkan dramanya saat kami hanya berdua. Di lantai 30, pintu lift terbuka. Ia menggendongku melewati koridor, membuka pintu kantorku dengan lebar, dan dengan lembut membaringkanku di sofa panjang. Aku tahu bahwa babak interogasi sesungguhnya, drama di dalam drama, akan segera dimulai, dan aku siap untuk menampilkan akting terbaik dalam hidupku. Aku merasakan sentuhan lembut sofa yang familiar saat tubuhku dibaringkan. Aroma kulit mahal dan aroma minyak esensial serai yang samar-samar menyebar di udara, hal-hal yang kupilih sendiri untuk menciptakan ruang kerja yang nyaman, tetapi sekarang terasa begitu menyesakan. Aku masih memejamkan mata erat-erat, menggetarkan bulu mataku dengan halus untuk menyempurnakan peranku sebagai seorang wanita yang baru saja sadar dari keterkejutan. Terdengar langkah kaki Bramantyo yang sibuk dan suara gelas yang beradu. Sesaat kemudian, handuk basah yang sejuk diletakkan dengan lembut di keningku. Andini, sudah sadar? Minumlah air hangat ini. Suaranya bergema di telingaku. Penuh dengan kekhawatiran dan rasa bersalah. Aku perlahan membuka mata. Dengan tatapan kosong dan kabur, aku menatapnya, lalu melihat sekeliling ruangan seolah-olah aku tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Mas Bram, apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Aku tidak ingat apa-apa. Bramantyo menghela napas lega. Mungkin ia berpikir bahwa karena syok, aku melupakan segalanya untuk sementara. Ia buru-buru membantuku duduk dan mendekatkan gelas air ke bibirku. Tidak ada apa-apa. Kamu hanya pingsan karena tekanan darah rendah. Akhir-akhir ini kamu terlalu memaksakan diri. Ia berusaha menutupi kebenaran, kebohongan yang tak tahu malu. Aku minum seteguk air. Lalu, pandanganku tanpa sengaja berhenti pada selembar foto yang tergeletak di lantai dekat kaki meja kerjaku. Foto yang sengaja kujatuhkan dari tanganku saat aku pingsan. Wajahku memucat, seolah-olah ingatanku kembali. Aku menunjuk foto itu dengan jari, suaraku bergetar. Itu, foto itu. Bramantyo mengikuti arah jari telunjukku dan terkejut. Warna wajahnya berubah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Drama babak kedua dimulai. Ia dengan sigap berlutut di samping sofa dan memegang kedua tanganku. Wajahnya yang biasanya tampan dan elegan kini berkerut karena sakit dan penyesalan. Andini, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tolong, dengarkan penjelasanku. Aku hanya menatapnya tanpa kata. Dengan mata berkaca-kaca yang penuh dengan luka dan kebingungan, aku ingin melihat cerita apa yang akan ia karang. Wanita itu, Rania, dia yang menjebakku. Katanya dengan suara penuh amarah. Waktu itu ada acara makan malam perusahaan, dan aku minum agak banyak. Dia bilang ada hal penting yang harus didiskusikan tentang proyek baru, lalu membawaku ke kamar hotel tempatnya menginap. Aku terlalu mabuk, aku tidak tahu apa-apa. Saat aku sadar, semuanya sudah terjadi, dan foto ini juga dia yang diam-diam mengambilnya untuk mengancamku. Dia iri dengan kebahagiaan kita. Dia ingin menghancurkan rumah tangga kita. Cerita yang sempurna. Korbannya adalah dia. Suami yang lugu itu telah menjadi korban rekan kerja yang licik dan ambisius. Dan semua kesalahan dilimpahkan pada Rania. Dan dia, karena begitu mencintai istrinya dan takut aku akan terluka, diam-diam menanggung semuanya sendirian. Betapa mulia, betapa mengagumkan. Jika ini adalah diriku yang kemarin, mungkin aku akan percaya. Tapi aku yang malam ini telah mendengar percakapan teleponnya, hanya bisa tertawa dalam hati. Kemampuan aktingnya benar-benar luar biasa. Tidak kalah dengan pemenang penghargaan aktor terbaik. Aku mulai menangis, air mata mengalir di pipiku saat menatapnya. Benarkah? Rania. Bagaimana bisa Rania melakukan itu padaku?
Aku terisak dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Aktingku sebagai istri yang patah hati dan naif juga tidak buruk. Bramantyo berpikir bahwa aku hampir percaya, buru-buru memelukku erat-erat dan berkata dengan suara yang lebih mendesak, "Aku yang salah. Aku yang salah karena menyembunyikannya darimu. Aku melakukannya karena takut kamu akan terluka dan kesehatanmu terganggu. Aku berencana menyelesaikan masalah dengan wanita itu secara tuntas baru memberitahumu. Aku tidak tahu dia akan bertindak sekeji ini. Andini, bisakah kamu memaafkanku? Aku bersumpah, aku hanya mencintaimu. Seumur hidupku, hanya kamu satu-satunya." Ia membisikkan kata-kata sumpah manis yang bisa membuat hati wanita manapun luluh. Aku masih menangis dengan bahu bergetar di pelukannya, tetapi tidak ada yang melihat betapa dinginnya tatapan mataku di balik kepalaku yang menunduk. Ada beberapa celah dalam kebohongannya. Jika Rania mengancamnya dengan foto itu, mengapa ia menyimpannya dengan begitu berharga di dalam dompetnya? Bukankah seharusnya ia segera menghancurkannya? Dan jika ia mabuk dan tidak tahu apa-apa, mengapa senyum di foto itu terlihat begitu cerah dan bahagia? Tapi aku tidak menunjukkannya. Drama harus terus berlanjut. Setelah menangis cukup lama, aku mengangkat kepala dan menatapnya dengan mata yang memerah. "Benarkah? Kamu tidak membohongiku, kan?" Aku bersumpah. Aku bersumpah demi nyawaku. Lalu bagaimana dengan Rania? Bagaimana aku harus menghadapinya sekarang? "Kamu tidak perlu melakukan apa-apa," kata Bramantyo dengan tegas. "Biar aku yang urus. Besok juga, aku akan menyuruh wanita itu menulis surat pengunduran diri dan mengusirnya dari perusahaan ini. Aku tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk menyakitimu. Segalanya diselesaikan dengan rapi. Rania akan menjadi kambing hitam, menanggung semua kesalahan dan menghilang. Dia akan kembali menjadi suami yang sempurna, dan aku, sebagai istri yang malang, akan kembali hidup dalam kebahagiaan palsu." Rencana manajemen krisis yang begitu sempurna. Aku terdiam sejenak, berpura-pura mengalami konflik batin yang hebat. Akhirnya, aku menghela napas panjang dan mengangkat tangan untuk menyeka air mata. "Baiklah. Kali ini, aku akan mempercayaimu. Tapi berjanjilah, ini yang pertama dan terakhir." Bramantyo seolah-olah baru saja meraih pelampung penyelamat, wajahnya berseri-seri karena gembira. Ia memelukku erat-erat dan berulang kali mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, sayang. Terima kasih karena telah mempercayaiku. Aku janji, tidak akan ada lagi hal seperti ini." Aku diam saja saat ia memelukku. Tetapi di dalam hatiku hanya ada hawa dingin yang menusuk. Drama untuk sementara berakhir. Ia berpikir telah berhasil menenangkanku, telah memadamkan api. Ia tidak tahu bahwa aku hanya memadamkan api itu di permukaan, membiarkannya diam-diam membara jauh di dalam tanah. Menunggu hari ketika ia akan meletus menjadi gunung berapi dan membakar habis semua kemunafikannya. "Keluarlah, lihat bagaimana situasinya." Aku mendorongnya dengan lembut. Orang-orang di luar pasti sangat khawatir. "Aku ingin istirahat sendiri sebentar." Bramantyo mengangguk berulang kali. "Iya, istirahatlah yang cukup. Aku akan keluar dan menyelesaikan semuanya." Ia buru-buru berdiri, dan sebelum pergi, ia tidak lupa mengecup keningku. Ciuman itu terasa sedingin dan semual ciuman Yudas. Begitu pintu kantor tertutup, senyum lemah di bibirku langsung lenyap. Aku duduk tegak. Tatapanku menajam. Drama barusan telah menunjukkan satu hal dengan jelas padaku. Suamiku bukan hanya seorang pengkhianat. Ia juga seorang ahli kebohongan, seekor rubah tua yang licik. Dan Rania, ia jelas bukan sekadar korban yang dikambing hitamkan. Napas mereka begitu serasi. Aku sadar bahwa untuk menelanjangi wajah asli mereka, aku tidak bisa hanya mengandalkan selembar foto. Aku butuh lebih banyak bukti. Bukti yang telak dan tak terbantahkan, yang tidak akan pernah bisa mereka sangkal. Setelah Bramantyo pergi, aku tidak membiarkan diriku menjadi lemah sedetik pun. Aku bangkit, berjalan ke minibar di dalam kantor dan menuang segelas air mineral. Aku harus lebih tenang dari sebelumnya. Skenario yang baru saja ia mainkan benar-benar sempurna, tanpa celah. Ia melimpahkan semua kesalahan pada Rania, berjanji akan menghukumnya, dan dengan demikian berhasil mendapatkan kembali kepercayaanku.
Selembar foto saja paling-paling hanya akan membuat keributan, mempermalukannya, dan membuat Rania mengundurkan diri. Tapi setelah itu, mereka akan mencari cara untuk bertemu lagi secara diam-diam, dan aku akan dicap sebagai istri pencemburu yang tidak bisa menjaga martabat suaminya. Tidak. Aku menginginkan lebih dari itu. Aku menginginkan pukulan telak yang akan meruntuhkan segalanya, sehingga mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku duduk di mejaku dan menyalakan komputer. Aku harus berpikir. Aku harus merencanakan. Bramantyo dan Rania bukan orang bodoh. Mereka cerdas, licik, dan sangat berhati-hati. Untuk menangkap basah mereka, aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku harus bersabar, memasang perangkap yang sangat rumit, dan menunggu mangsa masuk dengan sendirinya. Aku teringat kata-katanya, ia bilang akan mengurus Rania, membuatnya mengundurkan diri. Apakah ia benar-benar akan melakukannya? Atau itu juga bagian dari drama? Jika ia benar-benar melakukannya, itu berarti ia siap mengorbankan satu bidak untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi jika mereka memiliki konspirasi yang lebih besar, mereka tidak akan pernah memutuskan kontak semudah itu. Kalau begitu, mereka akan mencari cara untuk saling menghubungi, untuk membahas langkah selanjutnya. Dan itulah kelemahan mereka. Sebuah ide melintas di benakku. Aku harus mendengar apa yang mereka bicarakan satu sama lain saat aku tidak ada. Kamera? Terlalu berisiko. Bramantyo sangat jeli. Ia akan segera menyadarinya. Harus sesuatu yang sangat kecil, sangat alami, sesuatu yang tidak akan pernah ia curigai. Pandanganku berhenti pada kotak hadiah di atas meja. Jam tangan mahal yang ia berikan padaku tadi malam. Hadiah? Benar. Itulah kuncinya. Aku juga akan membalas hadiahnya. Sebuah hadiah yang sangat istimewa. Aku membuka browser web dan mulai mencari. Di kotak pencarian, aku mengetikkan kata kunci seperti alat perekam mini tersembunyi, pena perekam tersamar. Ribuan hasil muncul. Meskipun teknologi saat itu belum secanggih sekarang, sudah ada peralatan yang sangat canggih. Aku menelusuri puluhan situs web, membandingkan fitur, desain, dan tingkat kerahasiaan. Akhirnya, pandanganku berhenti pada satu produk. Sebuah pena Montblanc. Merek yang sangat disukai Bramantyo. Tampilannya tidak berbeda dengan pena mewah biasa, elegan dan berkelas, tetapi di dalamnya tertanam sebuah chip perekam miniatur. Memorinya bisa merekam terus-menerus selama 72 jam, dan kualitas suaranya sangat baik, sempurna. Inilah yang kucari. Aku segera menghubungi pemasok, sebuah perusahaan peralatan keamanan profesional. Aku berbohong, mengatakan bahwa aku seorang jurnalis yang membutuhkan peralatan untuk liputan investigasi, dan meminta pengiriman yang secepat dan serahasia mungkin. Aku bahkan tidak ragu membayar biaya tambahan yang cukup besar untuk memastikan permintaanku terpenuhi pagi ini juga. Segalanya berjalan lancar. Sekitar tengah hari, seorang kurir berpakaian sipil mengantarkan sebuah kotak yang dikemas dengan rapi. Di dalamnya ada pena Montblanc yang berkilauan dan buku panduan yang detail. Aku membaca panduan itu dengan saksama, mempelajari cara menyalakan dan mematikan rekaman, serta cara menyalin data. Pengoperasiannya sangat sederhana, hanya dengan memutar sedikit ujung pena. Aku mengisi penuh baterainya dan bersiap sepenuhnya untuk drama babak berikutnya. Sore itu, aku menelepon Bramantyo. Suaraku masih terdengar lemah, dengan nada sedikit merajuk. Mas. Hatiku masih tidak enak. Di seberang telepon, Bramantyo buru-buru menenangkanku. Aku tahu kamu masih marah padaku. Lebih baik kamu memaki dan memukulku. Jangan diam saja seperti ini. Aku tidak marah, aku hanya sangat kecewa pada Rania. Aku tidak pernah menyangka dia orang seperti itu, kataku dengan suara tercekat, dan hadiah ulang tahun yang sudah kusiapkan untukmu. Aku belum memberikannya. Aku meninggalkannya di kantor. Datanglah dan ambil. Hadiah apa sekarang? Asalkan kamu baik-baik saja. Aku sudah cukup. Tidak bisa. Kataku dengan tegas. Ini adalah isi hatiku. Sesuatu yang sudah kusiapkan sejak lama. Kamu harus menerimanya, agar aku bisa merasa bahwa aku masih dicintai olehmu. Kata-kataku sepertinya menyentuh harga dirinya,
Seorang pria yang baru saja berbuat salah pasti tidak akan menolak tindakan yang menunjukkan pengampunan dari istrinya. Baiklah, baiklah, aku akan segera ke sana. Tetap di situ, jangan kemana-mana, dan istirahatlah yang cukup. Aku menutup telepon. Senyum dingin tersungging di bibirku. Ikan telah memakan umpannya. Aku meletakkan pena itu di dalam kotak mewahnya dan menulis sebuah kartu dengan kalimat manis. Apapun yang terjadi, kamu selamanya satu-satunya di hatiku. Aku ingin ia percaya bahwa aku telah sepenuhnya takluk, bahwa aku masih Andini yang naif dan mabuk cinta. Bramantyo tiba tak lama kemudian. Ia masuk ke kantor dengan ekspresi masih merasa bersalah. Aku menyerahkan kotak hadiah itu padanya. Saat ia membuka kotak dan melihat pena itu, matanya berbinar gembira. Mont Blanc, cantik sekali. Terima kasih, sayang. Ia mengambil pena itu dan mengaguminya dengan senang. Maafkan aku soal kejadian pagi ini. Aku tidak cukup tenang untuk mendengarkan penjelasanmu dengan baik. Aku menundukkan kepala, memainkan peran istri yang bersalah dengan sempurna. Bramantyo buru-buru memelukku. Tidak, ini salahku. Semua salahku. Jangan salahkan dirimu. Semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Wanita itu, aku sudah mengurusnya. Rania? Bagaimana? Aku mengangkat kepala dan bertanya dengan ekspresi polos. Aku memanggilnya dan bicara terus terang. Dia juga mengakui semuanya dan sudah menulis surat pengunduran diri. Mulai besok pagi, dia tidak akan muncul lagi di perusahaan ini, katanya dengan tegas. Secepat itu dia mengundurkan diri. Secara intuitif, aku merasa ada yang aneh, tetapi aku tidak bertanya lebih jauh dan hanya bersandar di bahunya. Syukurlah kalau begitu. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Iya, jangan khawatir. Tidak akan ada lagi orang yang bisa masuk di antara kita. Ia memelukku lebih erat. Malam itu, Bramantyo menemaniku di kantor, bekerja hingga larut. Ia sangat manis, merawatku dengan penuh perhatian. Pena Mont Blanc baru itu terselip dengan gagah di saku jasnya. Sesekali ia mengeluarkannya, mengaguminya, dan mencoba menulis beberapa kata. Ia sama sekali tidak tahu bahwa mata ketigaku diam-diam merekam segalanya, menunggu saat di mana ia dan komplotannya akan menunjukkan wajah asli mereka. Aku tahu drama mereka belum berakhir, dan pena ini akan menjadi tiket bagiku untuk duduk di kursi penonton paling terhormat, menyaksikan drama palsu apa yang akan mereka lanjutkan di belakangku. Selama beberapa hari berikutnya, hidupku, setidaknya di permukaan, sepertinya kembali normal. Bramantyo memainkan peran sebagai suami yang bertobat dengan sempurna. Ia berangkat kerja tepat waktu, pulang tepat waktu, tidak ada lagi panggilan telepon rahasia atau jamuan makan malam hingga larut malam. Ia menunjukkan lebih banyak perhatian padaku, sering membelikan hadiah kecil atau memasak makanan favoritku. Ia menampilkan drama rekonsiliasi, sebuah pernikahan yang terselamatkan setelah badai, dan aku juga memainkan peranku dengan sempurna. Aku adalah istri yang murah hati, yang sepenuhnya percaya pada pertobatan suaminya. Aku tertawa dan berbicara dengan gembira, menonton film dan makan malam bersamanya. Aku tidak lagi mengungkit masa lalu, tidak juga menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Rumah kami kembali dipenuhi suara tawa yang palsu dan mengerikan. Mengenai Rania, seperti yang dikatakan Bramantyo, ia menghilang. Pagi hari setelah keributan foto, mejanya sudah bersih. Tim HR mengumumkan bahwa ia tiba-tiba mengundurkan diri karena alasan pribadi. Orang-orang di kantor masih berbisik, tetapi tidak ada yang berani berbicara secara terbuka. Mereka hanya menatapku dengan campuran rasa kasihan dan sedikit kekaguman. Mereka berpikir bahwa aku, sebagai direktur utama wanita, telah dengan cepat menyingkirkan pihak ketiga. Mereka tidak tahu bahwa aku hanyalah penonton yang tak berdaya. Tapi aku tidak percaya segalanya sesederhana itu. Seseorang yang cerdas dan ambisius seperti Rania tidak akan begitu mudah melepaskan posisi kepala tim yang ia raih dengan susah payah hanya karena sebuah skandal asmara. Dan Bramantyo, jika ia benar-benar ingin memutuskan hubungan, ia bisa saja langsung memecatnya, bukan membiarkannya mengundurkan diri secara sukarela. Pengunduran diri yang tenang ini lebih terlihat seperti sebuah langkah mundur yang diperhitungkan daripada hukuman. Pena Mont Blanc itu setiap hari terselip dengan gagah di saku jas Bramantyo. Ia sangat menyukainya, menganggapnya sebagai simbol kekuasaan dan tanda pengampunanku.
Ia sama sekali tidak tahu bahwa pena itu, seperti mata-mata yang setia, diam-diam merekam setiap percakapan dan suaranya. Aku menunggu dengan sabar selama 3 hari. Aku tahu jika aku mengambil kembali pena itu terlalu cepat, itu akan menimbulkan kecurigaan. Aku harus menunggu saat yang sangat tepat. Dan pada malam hari ketiga, kesempatan itu datang. Bramantyo mengatakan ia ada janji di klub golf dengan seorang klien penting. Ia pulang, mandi, berganti pakaian olahraga, lalu bergegas pergi. Tetapi karena terburu-buru, ia meninggalkan jasnya, yang masih memiliki pena di sakunya, tergeletak di sofa. Aku menunggu sampai suara mobilnya benar-benar hilang, lalu bergegas menghampirinya, jantungku berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan pena itu dan menghubungkannya ke laptopku melalui kabel khusus. Sebuah folder audio muncul, berisi puluhan file rekaman yang dinamai berdasarkan tanggal dan waktu. Aku memasang headphone, menarik napas dalam-dalam, dan mengklik file pertama yang direkam tepat setelah aku memberinya pena itu. Awalnya, hanya terdengar suara-suara kecil seperti kertas berdesir dan ketukan keyboard. Lalu, terdengar suara pintu kantornya terbuka. "Boleh masuk?" Itu suara Bramantyo. Pintunya tidak ditutup, khawatir orang lain tidak tahu. Suara wanita yang familiar, yang menusuk tajam ke jantungku. Itu Rania. Ia belum mengundurkan diri. Ia masih diam-diam bertemu dengan suamiku di kantor. "Tenang saja, jam segini tidak ada yang berani naik ke lantai 30, suara Bramantyo terdengar sedikit kesal. "Sudah cukup. Kamu tidak tahu betapa susahnya aku menenangkan wanita itu? Wanita itu, begitulah ia memanggilku. Aku yang membuat keributan?" Suara Rania menajam. "Mas Bram. Enak sekali bicaranya. Lalu siapa yang ceroboh menyimpan foto itu di dompet? Kamu tahu betapa malunya aku karena ini? Sekarang seluruh kantor menganggapku sebagai pelakor. Bagaimana aku bisa bekerja dengan muka tegak? Sudah kubilang istirahat saja di rumah untuk sementara. Kalau sudah reda, aku akan mencari cara agar kamu bisa kembali ke kantor. Posisi kepala tim yang kamu pegang, siapa lagi yang bisa menggantikannya selain kamu? Sementara itu sampai kapan? Sebulan? 2 bulan? Atau seumur hidup? Jangan bicara omong kosong," teriak Bramantyo. "Rencana besar kita hampir berhasil. Masa kamu mau menyerah hanya karena masalah sepele ini? Kamu lupa apa tujuan kita? Seluruh Wijaya Pharma ini. Seluruh Wijaya Pharma." Telingaku berdengung. Jadi foto itu bukan sekadar bukti perselingkuhan. Itu adalah sesuatu yang secara tidak sengaja mengungkap konspirasi yang jauh lebih besar. Mereka tidak hanya berniat menipuku secara emosional. Mereka juga berniat merebut perusahaan warisan kerja keras seumur hidup ayahku. Dengan tangan gemetar, aku terus mendengarkan file itu. Tentu saja aku ingat, suara Rania melembut, sepertinya terbujuk. "Tapi istrimu, dia tidak sebodoh yang kamu kira. Aku takut dia sudah mulai curiga." "Curiga apanya?" Bramantyo tertawa sinis, penuh dengan kepercayaan diri dan penghinaan. "Kamu tidak tahu betapa cintanya wanita itu padaku. Cukup aku merendahkan diri sedikit, membujuknya, dan meneteskan beberapa tetes air mata buaya, dia akan langsung luluh lagi. Dia wanita yang buta karena cinta padaku, yang bisa menyerahkan seluruh hartanya padaku tanpa sedikit pun keraguan. Wanita lemah yang sedang jatuh cinta, justru karena itulah kita punya kesempatan. Wanita lemah, wanita yang sedang jatuh cinta. Itulah yang ia pikirkan tentangku, tentang cinta yang telah kuberikan padanya." "Jadi, apa rencana selanjutnya?" tanya Rania. "Aku akan terus memainkan peran sebagai suami yang bertobat. Pada saat yang sama, aku akan mulai mengatakan padanya bahwa kondisi perusahaan sedang sulit, bahwa tekanan yang kupikul sangat besar. Membuatnya lelah dengan manajemen, menanamkan gagasan bahwa ia harus mundur ke belakangku dan menerima perlindunganku. Lama-kelamaan, aku akan meningkatkan hak bicaraku di dewan direksi dan membujuknya untuk menyerahkan sahamnya padaku dengan dalih bahwa aku harus melindungi warisan ayahnya." Kedengarannya bagus, tapi bagaimana jika dia tidak setuju? Hening sejenak, lalu suara Bramantyo terdengar begitu dingin, hingga membuatku merinding. "Jika dia tidak setuju, kita terpaksa menggunakan rencana B." "Rencana B?" "Ya. Kecelakaan.
Kecelakaan kecil. Misalnya, remblong, atau serangan jantung mendadak karena kelelahan. Kamu juga tahu kan? Andini itu jantungnya agak lemah. Cukup diberi kejutan pada saat yang tepat, semuanya akan beres. Saat itu tiba, sebagai suami yang sah, tentu saja aku akan mewarisi segalanya. Aku mencabut headphone dan melemparkannya ke atas meja. Aku tidak sanggup mendengar lebih lanjut, seluruh tubuhku gemetar hebat, bukan karena takut. Karena marah. Kemarahan yang luar biasa. Kebencian yang menusuk hingga ke tulang. Mereka tidak hanya ingin merebut hartaku, mereka bahkan ingin membunuhku. Suami yang tidur seranjang denganku, sahabat yang kupercaya dengan segenap hati, mereka adalah sepasang ular berbisa yang diam-diam merencanakan untuk mengakhiri hidupku dengan cara yang paling kejam. Kamar hotel yang mewah itu dalam sekejap terasa sedingin gua es. Aku duduk termenung dalam kegelapan. Tentu saja aku akan mewarisi segalanya. Kata-kata Bramantyo terus terngiang di kepalaku. Surat wasiat, benar. Surat wasiatku. Jika aku meninggal tanpa surat wasiat, maka dialah, sebagai suamiku, yang akan menjadi ahli waris yang sah. Dan aku yakin dia dan Rania pasti sudah memikirkan hal ini. Mungkin mereka hanya menunggu kesempatan. Menunggu aku menandatangani surat pengalihan, atau menunggu sebuah kecelakaan datang. Senyum pahit tersungging di bibirku. Bramantyo, Rania, kalian benar-benar telah menghitung segalanya dengan cermat. Tapi ada satu hal yang kalian lupakan. Mangsa yang sedang kalian buru ini tidak selemah dan sebodoh yang kalian kira. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Aku tidak hanya akan melindungi hartaku, tetapi juga nyawaku. Dan aku akan memastikan kalian membayar atas semua konspirasi dan perhitungan jahat yang telah kalian rancang. Tetapi untuk itu, aku tidak bisa bertindak sendiri. Aku butuh sekutu. Seseorang yang cukup cerdas, dapat dipercaya, dan cukup kuat untuk melawan mereka. Hanya satu nama yang muncul di benakku. Orang yang seharusnya kudatangi sejak awal. Setelah kemarahan dan ketakutan awal mereda, rasionalitas yang dingin mengambil alih. Aku tidak bisa hanya duduk di sini gemetaran ketakutan. Aku harus bertindak. Aku harus selangkah lebih maju dari mereka. Aku mengambil kembali alat perekam itu dan dengan hati-hati meletakkannya kembali di saku jas Bramantyo, di posisi semula. Drama harus terus berlanjut, dan mata ketiga ini harus terus menjalankan misinya. Pagi-pagi keesokan harinya, aku meninggalkan hotel. Aku tidak pulang, melainkan mengemudikan mobil ke sebuah kompleks perumahan kuno di kawasan Menteng. Berbeda dengan hiruk-pikuk pusat kota yang ramai, tempat ini memancarkan suasana yang tenang dan berwibawa, dengan pohon-pohon tua yang rindang memberikan keteduhan. Aku menghentikan mobil di depan sebuah rumah bergaya kolonial berwarna putih, dikelilingi oleh pagar besi tempa yang indah. Ini adalah kediaman sekaligus kantor hukum Bapak Suryo Pranoto, pengacara Suryo Pranoto. Nama yang disegani oleh siapapun di dunia bisnis Jakarta. Ia bukan hanya pengacara ekonomi terbaik, tetapi juga sahabat karib dan rekan seperjuangan ayahku saat merintis Wijaya Pharma dari nol. Setelah ayah meninggal, beliau pensiun dan menjadi penasihat hukum tetap perusahaan. Tapi aku tahu, baginya, Wijaya Pharma bukan sekadar klien, melainkan kerja keras seumur hidup dan warisan dari sahabatnya yang telah tiada. Saat aku menikah dengan Bramantyo, Pak Suryo beberapa kali secara halus menasihatiku untuk berhati-hati. Beliau bilang tidak menyukai pemuda itu, yang terlihat terlalu sempurna dan ambisius, tetapi aku, yang saat itu buta karena cinta, mengabaikan semua nasihatnya, sekarang baru kusadari betapa bodohnya aku. Seorang sekretaris muda segera mengenaliku. Bu Andini. Selamat datang. Apakah Anda datang untuk bertemu Pak Suryo? Apakah sudah membuat janji? Tidak. Tapi tolong sampaikan pada beliau, ini adalah masalah yang sangat mendesak, menyangkut kelangsungan hidup Wijaya Pharma. Mendengar itu, sekretaris itu tidak menunda-nunda dan segera masuk. Beberapa detik kemudian, pintu kayu solid yang berat itu terbuka, dan Pak Suryo muncul. Beliau berusia lebih dari 60 tahun, rambutnya yang beruban disisir rapi. Wajahnya tegas, dan tatapannya masih setajam dulu. Andini, ada apa sampai kamu datang terburu-buru seperti ini? Aku masuk tanpa berkata apa-apa. Begitu pintu kantor tertutup, ketegaran yang selama ini kupaksakan seketika runtuh, aku menangis terseduh-seduh.
Air mata yang bercampur dengan rasa sakit hati, amarah, dan ketakutan. Aku menyerahkan ponselku padanya, yang berisi file rekaman yang telah kubuat salinannya. Pak Suryo diam rata memakai headphone. Semakin lama ia mendengarkan file itu, wajahnya semakin mengeras. Alisnya yang tebal berkerut tajam, dan kedua tangannya yang diletakkan di atas meja mengepal erat. Setelah rekaman selesai, ia melepaskan headphone. Udara di dalam kantor terasa berat, ia bangkit tanpa kata, berjalan ke jendela, dan menyalakan sebatang rokok. Kebiasaan yang hanya muncul saat ia memikirkan masalah yang sangat serius. Aku salah, suaranya rendah dan serak, seharusnya aku lebih tegas melarang pernikahan ini. Aku terlalu meremehkan kelicikan mereka. Ia berbalik dan menatapku. Di matanya tidak ada lagi celaan, melainkan rasa iba dan api kemarahan yang membara. Andini, jangan takut. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu atau merebut Wijaya Pharma. Aku berjanji padamu, dan aku bersumpah pada almarhum sahabatku, kata-katanya bagaikan obat penenang bagi hatiku yang kacau. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui kebenaran, aku merasa tidak lagi sendirian. Aku memiliki sandaran yang kokoh. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah, ia mematikan rokoknya dan kembali ke meja. Wibawa seorang pengacara berpengalaman kembali. Melumpuhkan kartu truf mereka. Surat wasiat. Surat wasiat? Ya. Secara hukum, jika kamu mengalami kemalangan dan tidak memiliki surat wasiat, ahli waris pertama adalah suamimu, Bramantyo. Itulah alasan mereka ingin mencelakaimu. Kita harus segera membuat surat wasiat baru. Beliau menjelaskan bahwa kita akan membuat surat wasiat baru. Di dalamnya akan dinyatakan bahwa jika aku mengalami kecelakaan, seluruh hartaku dan saham Wijaya Pharma tidak akan jatuh ke tangan Bramantyo, melainkan akan disumbangkan ke sebuah yayasan amal yang ia kelola. Surat wasiat ini akan dinotariskan dan satu salinannya akan disimpan di kantor pengacara. Yang terpenting, tegasnya, kita harus menemukan cara agar keberadaan surat wasiat ini secara tidak sengaja diketahui oleh Bramantyo. Begitu ia tahu bahwa ia tidak akan mewarisi sepeser pun bahkan jika kamu meninggal, rencana kecelakaannya menjadi tidak berguna. Ia akan terpaksa kembali ke rencana A, yaitu membujukmu untuk mengalihkan saham. Aku mengangguk, mengerti maksudnya. Ini adalah solusi mendasar, memotong motif pembunuhan mereka dari akarnya. Setelah memastikan keselamatan nyawaku, barulah kami akan memulai serangan balik. Pak Suryo menatapku dengan tajam. Kamu bilang mereka akan mencoba menipumu untuk menandatangani surat pengalihan saham? Bagus. Kita akan membalikkan skema mereka, menjadikan perangkap yang mereka gali sebagai kuburan mereka sendiri. Sebuah rencana yang berani dan rumit mulai terbentuk. Aku akan terus memainkan peran sebagai istri yang lemah dan jatuh cinta, menunjukkan tanda-tanda semakin lelah dengan manajemen. Aku akan secara tidak sengaja menunjukkan surat wasiat baru itu pada Bramantyo, berbohong bahwa itu adalah wasiat ayahku yang terpaksa kuikuti. Ini akan membuat Bramantyo semakin yakin bahwa aku naif dan mudah dimanipulasi. Kemudian, saat ia meminta pengalihan saham, aku akan setuju. Tapi di bawah persyaratan yang kami tentukan sendiri. Di papan catur ini, kita tidak akan hanya bertahan. Kita akan menyerang secara proaktif. Pak Suryo menyimpulkan dengan suara penuh percaya diri. Kamu hanya perlu melakukan satu hal. Mainkan peranmu dengan sempurna. Sisanya, serahkan pada orang tua ini. Saat keluar dari kantor Pak Suryo, hatiku kembali mengeras. Rasa takut telah lenyap. Yang tersisa hanyalah tekad untuk menghadapi pertarungan yang akan datang dan sedikit rasa antisipasi. Bramantyo, Rania, kalian salah memilih lawan. Dalam drama ini, aku bukan hanya seorang aktris, tetapi juga sutradara yang akan menentukan akhir dari segalanya. Dalam perjalanan pulang, aku melewati sebuah toko perhiasan mewah. Aku menghentikan mobil dan masuk. Aku butuh beberapa properti untuk membuat dramaku lebih meyakinkan. Bramantyo, Rania, kalian suka kepalsuan, kan? Baik. Akan kutunjukkan pada kalian, apa itu puncak seni berakting. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi busana kantor hitam yang dingin, aku memilih gaun berwarna krem yang elegan, riasan wajah yang ringan, dan rambut yang tergerai alami.
Aku ingin menciptakan citra seorang wanita yang telah menemukan ketenangan setelah badai, seorang istri yang sepenuhnya memaafkan dan mempercayai suaminya. Saat memasuki kantor, aku tersenyum dan menyapa semua orang. Senyum yang lembut, tetapi juga terlihat sedikit lelah. Saat melewati kantor Rania, yang kini ditempati oleh orang lain, aku sengaja berhenti sejenak dan memasang ekspresi sedih. Aku ingin menunjukkan pada semua orang bahwa aku masih seorang yang berperasaan, yang terluka oleh pengkhianatan sahabat. Bramantyo, melihat kedatanganku, segera menghampiriku dengan ekspresi penuh kasih. Sudah datang? Kenapa tidak istirahat di rumah sehari lagi? Tidak apa-apa. Aku bosan sekali di rumah sendirian, jawabku dengan suara lemah. Lagi pula, pekerjaan di kantor begitu banyak, aku tidak bisa menyerahkan semuanya padamu. Sepanjang hari itu, aku sengaja menunjukkan sikap tidak fokus dan linglung saat bekerja. Aku terus memanggil Bramantyo ke kantorku untuk menanyakan masalah-masalah sepele, hal-hal yang dulu bisa kuputuskan sendiri dalam sekejap mata. Aku ingin ia melihat bahwa aku mulai kehilangan ketajamanku dan mulai bergantung padanya. Saat makan siang, aku menyuruh sekretarisku memesan makanan mewah dari restoran Prancis. Aku bilang aku ingin merayakan bahwa badai telah berlalu. Saat makan di kantor, aku berinisiatif menuangkan anggur untuknya. Aku menatapnya dengan mata sayu dan berkata, "Kejadian kali ini benar-benar membuatku takut. Aku sadar bahwa pekerjaan, uang, semua itu tidak lebih penting dari keluarga kita. Aku hanya ingin hidup biasa. Cukup ada kamu di sisiku." Bramantyo tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya mendengar itu. Ia memegang tanganku dan berkata dengan suara terharu, "Andini, aku juga berpikir begitu. Kamu sudah terlalu menderita. Seharusnya kamu hidup seperti ratu, dilindungi olehku. Tapi Wijaya Pharma adalah hasil kerja keras seumur hidup ayah," kataku dengan suara sedikit ragu. "Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja." "Tentu saja," katanya cepat, "takut aku akan berubah pikiran. Bukan itu maksudku. Maksudku, kamu tetap menjadi direktur utama, tapi serahkan urusan-urusan yang memusingkan, masalah internal dan eksternal yang rumit, padaku. Kamu cukup melakukan apa yang kamu suka." "Benarkah?" Aku menatapnya dengan mata penuh harap. "Tidak akan merepotkanmu?" "Merepotkan bagaimana? Menjaga istri adalah tanggung jawab suami." Ia tertawa. Aku tahu itu adalah senyum yang penuh perhitungan. Rencanaku mulai berhasil. Ikan yang rakus itu perlahan mendekati umpan yang harum. Beberapa hari kemudian, aku menjalankan langkah berikutnya. Saat pergi makan siang dengan klien, aku sengaja meninggalkan setumpuk dokumen di atas meja. Di dalam tumpukan itu, terselip salinan surat wasiat baru yang telah kusiapkan bersama Pak Suryo, dan beberapa dokumen terkait Yayasan Amal. Aku yakin Bramantyo, dengan sifatnya yang curiga dan penuh rasa ingin tahu, tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengintip. Dan seperti dugaanku, saat aku kembali, tumpukan dokumen itu telah bergeser beberapa sentimeter dari posisi semula. Perubahan yang sangat kecil, tetapi cukup bagiku untuk tahu bahwa ia telah melihatnya. Malam itu, saat pulang, ia sangat manis, tetapi aku bisa merasakan kegelisahan dan kecemasan yang tersembunyi di balik tatapannya. Saat makan malam, ia bertanya dengan santai, "Andini, sepertinya akhir-akhir ini kamu sering membaca buku tentang Yayasan Amal." Aku berpura-pura terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" "Ah, hanya kebetulan melihat di atas mejamu." Ia buru-buru berkelit. "Apakah ada rencana sesuatu?" Aku menghela napas sambil mengambilkan lauk untuknya. "Bukan apa-apa. Hanya saja setelah kejadian ini, aku jadi banyak berpikir. Dulu sebelum ayah meninggal, beliau berpesan, jika suatu saat nanti aku lelah dan tidak sanggup memimpin Wijaya Pharma, sebagian besar hartaku harus digunakan untuk kegiatan amal. Anggap saja sebagai cara berbakti untuk ayah. Jadi, aku sudah membuat surat wasiat sesuai dengan keinginan ayah." Kata-kataku bagaikan sember air dingin yang disiramkan ke wajah Bramantyo. Aku melihat tangannya yang memegang sumpit berhenti sejenak. "Surat wasiat? Kenapa begitu tiba-tiba?" "Bukan apa-apa." Aku tertawa ringan. "Hanya untuk berjaga-jaga. Hidup ini tidak bisa diprediksikan. Lebih baik bersiap sejak awal. Dan aku mempercayaimu."
Aku tahu kamu akan selalu ada di sisiku, menjagaku. Tapi aku tidak bisa tidak menuruti wasiat ayah. Penjelasanku terdengar naif sekaligus masuk akal, sehingga ia tidak bisa curiga lebih jauh. Tapi aku tahu, di dalam hatinya saat ini pasti sedang terjadi badai. Rencana B-nya, rencana kecelakaan, telah bangkrut total. Sekarang jika terjadi sesuatu padaku, ia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Semua harta akan mengalir ke yayasan amal. Ia terdiam. Wajahnya serius. Ia sedang berpikir, menghitung ulang rencananya, dan aku tahu, hanya ada satu jalan yang tersisa baginya. Mempercepat rencana A, menipuku untuk menandatangani surat pengalihan saham selagi aku masih hidup. Malam itu, aku mengambil kembali pena perekam. Isinya kali ini jauh lebih menarik. Aku mendengar ia menelepon Rania. Suaranya penuh dengan kekesalan dan ketidaksabaran. Situasinya berubah. Wanita itu membuat surat wasiat. Jika dia mati, kita tidak akan dapat apa-apa. Apa? Bagaimana bisa? Suara Rania terdengar panik. Aku tidak tahu. Katanya mengikuti wasiat ayahnya. Wanita bodoh. Masih saja percaya pada wasiat orang tua yang sudah mati, Bramantyo menggeretakkan giginya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus mempercepat rencana. Aku akan membuatnya muak dengan pekerjaan, membuatnya merasa tidak bisa menjalankan perusahaan tanpa aku. Bagaimana caranya? Tim pengembanganmu, siapkan beberapa proyek hantu. Proyek yang kedengarannya sangat menjanjikan, tapi sebenarnya hanya lubang tanpa dasar yang membakar uang. Aku akan melaporkannya pada wanita itu dan membujuknya untuk menyetujuinya. Begitu proyek-proyek itu gagal dan merugikan perusahaan, dia akan merasa tidak berdaya dan terpaksa menyerahkan wewenang padaku. Baik, itu biar aku yang urus. Bagus. Lakukan serahasia mungkin, pertarungan ini harus kita menangkan. Aku mematikan file rekaman. Senyum dingin kembali tersungging di bibirku. Proyek hantu? Bagus sekali. Jika kalian ingin menjebakku, dengan senang hati akan kukabulkan, aku sendiri yang akan berjalan masuk ke dalam perangkap itu. Tapi saat keluar nanti, yang terperangkap bukanlah aku. Aku mengeluarkan properti yang kubeli di toko perhiasan beberapa hari yang lalu. Sebuah cincin berlian dengan batu safir biru yang berkilauan. Tapi ini bukan cincin biasa. Batu safir itu sebenarnya adalah sebuah kamera miniatur yang bisa merekam video dan audio dengan kualitas tinggi. Bramantyo, Rania, aku sudah menyiapkan panggung yang sangat besar untuk kalian. Beraktinglah sepuasnya. Tunjukkan konspirasi paling kotor kalian. Aku akan duduk di barisan paling depan, diam-diam merekam segalanya, dan menunggu hari tirai diturunkan. Drama antara aku dan Bramantyo terus berlanjut dengan sempurna. Di depan umum, kami adalah pasangan suami istri yang harmonis, yang menjadi lebih kuat setelah melewati badai bersama. Ia mengantarku, menyiapkan makan malam romantis, dan membisikkan kata-kata manis. Aku memainkan peran sebagai istri yang secara bertahap melepaskan beban karier untuk bersandar pada bahu kokoh suaminya. Aku sering mengeluh tentang stres kerja, angka-angka keuangan yang memusingkan, dan rapat yang tak berkesudahan. Kamu benar, kataku setiap malam, bersandar di bahunya dengan suara lelah. Aku sepertinya memang bukan tipe pebisnis. Aku hanya ingin menjadi wanita biasa, merawatmu di rumah. Setiap kali mendengar itu, mata Bramantyo bersinar penuh kemenangan. Ia buru-buru menghiburku. Tenang saja. Ada aku. Semua urusan perusahaan biar aku yang tangani. Kamu cukup menjadi cantik dan bahagia. Ia sama sekali tidak tahu bahwa saat aku memeluknya, cincin safir di tanganku diam-diam merekam segalanya. Setiap kata, gerak-gerik, dan ekspresinya terekam dengan jelas, dan seperti yang diperkirakan, Rania mulai beraksi. Seminggu kemudian, dalam rapat mingguan, ia yang sudah mengundurkan diri tiba-tiba muncul. Bramantyo menjelaskan bahwa proyek pengembangan produk herbal baru telah memasuki tahap krusial, dan karena Rania yang paling memahami detailnya, ia secara khusus diundang kembali sebagai konsultan proyek. Aku duduk di kursi pimpinan, mengamati dalam diam. Beberapa kepala tim lain sedikit berbisik, tetapi di hadapan perlindungan Bramantyo dan kebungkamanku, tidak ada yang berani menentang. Aku tahu inilah saatnya mereka mulai melempar umpan. Rania,
dalam perannya sebagai konsultan, dengan penuh semangat mempresentasikan proyek baru bernama Wijaya Green. Ia memaparkan sebuah gambaran indah tentang lini produk fungsional baru yang diekstraksi dari tanaman herbal langka di pegunungan Jawa Barat yang memiliki khasiat penyembuh segala penyakit. Ia menunjukkan data penelitian dan grafik proyeksi pertumbuhan, mengemas segalanya dengan sangat mengesankan. Ini akan menjadi revolusi dalam industri farmasi fungsional, ia menyimpulkan dengan percaya diri. Asalkan kita berani berinvestasi besar di tahap awal untuk membangun area budidaya dan pabrik ekstraksi, saya yakin dalam 2 tahun, Wijaya Green akan menghasilkan keuntungan 5 hingga 10 kali lipat dari investasi. Aku mendengarkan sambil memutar-mutar cincinku dengan ringan. Rencananya terdengar menarik, tetapi dengan pengalaman yang ditempa oleh ayahku dan intuisi yang tajam, aku segera menemukan beberapa kejanggalan. Modal investasi awal terlalu besar, periode pengembalian investasi terlalu lama, dan data yang ia sajikan terlalu optimis hingga tidak realistis. Inilah lubang tanpa dasar yang mereka siapkan untukku. Bramantyo segera mendukung. Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat konsultan Rania. Ini adalah kesempatan emas. Kita tidak boleh melewatkannya. Andini, bagaimana menurutmu? Ia menoleh padaku dengan mata penuh harap. Semua orang di ruang rapat memusatkan perhatian padaku. Mereka menunggu keputusan direktur utama. Aku berpura-pura ragu sejenak, mengerutkan kening, dan berpikir lama. Aku melihat proposal detail yang disiapkan Rania. Semuanya dibuat dengan sangat profesional, sulit menemukan celah jika hanya dilihat sekilas. Proyek ini sepertinya memiliki potensi, kataku dengan suara sedikit ragu, tapi investasi awalnya sepertinya agak besar. Tidakkah terlalu berisiko? Risiko tinggi, keuntungan tinggi, Bramantyo buru-buru membujuk, percayalah padaku. Dengan pengalamanku dan bakat Rania, kita pasti akan berhasil. Jangan khawatir lagi soal angka-angka. Serahkan padaku. Aku menatapnya, lalu menatap Rania. Keduanya menatapku dengan mata penuh harapan yang penuh makna. Aku tahu jika aku menolak, mereka akan mencari cara lain. Cara terbaik adalah membiarkan mereka berjalan sesuai rencana. Hanya dengan begitu, ekor rubah mereka akan benar-benar terlihat. Baiklah, aku menghela napas panjang, berpura-pura sepenuhnya terbujuk. Jika kamu seyakin itu, aku akan mempercayaimu. Kita jalankan proyek ini. Wajah Bramantyo dan Rania berseri-seri dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Mereka saling bertukar pandang penuh kemenangan. Mereka pikir aku telah sepenuhnya masuk perangkap. Segera setelah rapat, aku kembali ke kantorku sendirian. Hal pertama yang kulakukan adalah menyalin video dari cincin itu. Video itu merekam dengan jelas seluruh proses rapat, presentasi Rania, dukungan Bramantyo, dan tatapan penuh kemenangan mereka. Tapi itu saja tidak cukup. Aku butuh bukti konkret bahwa ini adalah proyek hantu. Aku menelepon Pak Suryo. Pak Suryo, saya butuh bantuan Anda. Tolong selidiki tentang tanaman herbal di Jawa Barat itu dan kelayakan proyek Wijaya Green. Saya ingin hasilnya secepat mungkin. Pak Suryo, tanpa banyak bertanya, menjawab singkat, tenang saja, serahkan padaku. Selama beberapa hari berikutnya, Bramantyo dan Rania sangat sibuk. Mereka terus mengadakan rapat dan menyerahkan banyak sekali dokumen dan kontrak terkait proyek padaku. Kontrak sewa tanah, kontrak pembelian peralatan, kontrak dengan pemasok bibit, semuanya dipalsukan dengan rapi. Aku, dalam peranku sebagai direktur utama boneka, hanya mengangguk dan menandatangani. Setiap kali aku menandatangani dengan pena, Bramantyo menatapku dengan mata lembut dan terus memujiku. Istriku yang baik, percaya saja padaku. Semuanya akan baik-baik saja. Ia sama sekali tidak tahu bahwa sebelum menandatangani dokumen apapun, aku merekam seluruh isinya dengan cincinku. Dan setiap malam, aku mengirimkan salinannya pada Pak Suryo untuk diarsipkan. Aku menyerahkan aset perusahaan pada mereka dengan tanganku sendiri, tetapi pada saat yang sama, dengan tanganku sendiri, aku mengumpulkan bukti-bukti tak terbantahkan yang akan mengirim mereka ke penjara. Seminggu kemudian, telepon dari Pak Suryo datang. Andini, hasilnya sudah keluar. Tanaman herbal yang mereka sebutkan itu memang ada. Tapi, ia berhenti sejenak.
Itu adalah tanaman beracun yang tidak memiliki khasiat penyembuhan apapun. Bahkan jika dikonsumsi dalam dosis yang salah, bisa menyebabkan kematian, dan semua perusahaan mitra yang mereka ajukan adalah perusahaan cangkang yang baru didirikan beberapa minggu yang lalu. Aku menggenggam telepon dengan erat. Semuanya menjadi jelas. Ini bukan sekadar rencana pemborosan uang. Ini adalah rencana yang sangat kejam. Jika produk ini diproduksi dan diluncurkan ke pasar, akibatnya tidak terbayangkan. Itu tidak hanya akan menghancurkan keuangan Wijaya Pharma, tetapi juga meruntuhkan nama baik dan kepercayaan yang telah dibangun ayahku seumur hidup. Bahkan bisa membahayakan nyawa konsumen. Bramantyo, Rania, kalian tidak hanya serakah, tetapi juga telah kehilangan kemanusiaan kalian. Saat itu, Bramantyo masuk ke kantorku. Di bibirnya masih terukir senyum palsu yang familiar. Sayang. Semuanya berjalan sangat lancar. Sekarang, agar proyek bisa berjalan lebih mulus, sepertinya sudah saatnya kita melakukan perubahan yang lebih besar. Aku tahu, saat yang paling kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Rubah tua itu sudah tidak sabar lagi. Aku berpura-pura mengangkat kepala dari tumpukan dokumen, memberikan senyum sedikit lelah pada Bramantyo. Perubahan yang lebih besar? Maksudmu? Ia mendekat, berjalan ke belakang kursiku, dan mulai memijat bahuku dengan penuh kasih sayang. Jari-jarinya menyentuh pundakku. Dulu, ini adalah sentuhan yang sangat kurindukan, tetapi sekarang hanya terasa menjijikkan. Begini, ia memulai dengan suara rendah yang persuasif. Proyek Wijaya Green adalah proyek strategis yang akan menentukan masa depan perusahaan kita, tapi sekarang, ada beberapa kendala yang muncul. Kendala apa? Tanyaku dengan suara khawatir. Beberapa anggota Dewan Direksi, terutama pihak-pihak konservatif dari kubu Pak Suryo, tidak terlalu mendukung proyek ini. Mereka pikir ini terlalu berisiko. Setiap kali aku ingin mempercepat proses atau mencairkan dana besar, mereka selalu menundanya dengan berbagai alasan, meminta penjelasan yang tak ada habisnya. Ia menghela napas seolah sangat lelah. Aku hanya seorang kepala divisi pemasaran. Hak bicaraku tidak cukup berat. Jika terus begini, kita akan kehilangan kesempatan emas. Kata-katanya separuh benar. Sesuai rencana kami, Pak Suryo memang mempersulitnya. Ia terus meminta Bramantyo untuk melaporkan detail pengeluaran, dan meminta Rania untuk menyerahkan bukti ilmiah tambahan tentang khasiat tanaman misterius itu. Semua itu untuk mengulur waktu dan membuat Bramantyo semakin cemas dan tidak sabar. Lalu, bagaimana sekarang? Aku memutar kursi, menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan kepercayaan. Atau, haruskah aku bicara dengan mereka? Tidak perlu, Bramantyo buru-buru melambaikan tangan. Kamu sedang lelah. Aku tidak ingin menambah beban pikiranmu. Aku punya cara. Hanya saja, aku tidak tahu apakah kamu akan setuju. Ia sengaja menggantung kalimatnya, berpura-pura sangat ragu. Katakan saja. Apapun demi perusahaan, demi kerja keras ayah, akan kulakukan. Kata-kataku bagaikan stimulan. Matanya berbinar. Ia berlutut di depanku, memegang kedua tanganku, dan mulai masuk ke inti pembicaraan. Andini, agar aku bisa mengambil keputusan penuh, menyingkirkan semua gangguan, dan menjalankan proyek ini dengan secepat mungkin, aku butuh jabatan resmi. Aku butuh wewenang yang nyata. Wewenang yang nyata? Ya? Ia menatap mataku dalam-dalam. Aku ingin kamu menandatangani surat kuasa sementara, melimpahkan wewenang pengelolaan perusahaan padaku selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu, aku akan menangani semua urusan internal dan eksternal menggantikanmu. Kamu cukup menjadi sandaran yang kokoh di sisiku. Setelah 6 bulan, saat proyek sudah berjalan, aku janji, aku akan mengembalikan semuanya padamu. Saat itu, apakah kamu ingin terus mengelola atau beristirahat sepenuhnya? Aku akan menghormati keputusanmu. Akhirnya, rubah itu menunjukkan ekornya. Pelimpahan sementara. 6 bulan. Kedengarannya indah. Tapi aku tahu, begitu aku menandatangani surat itu, aku tidak akan pernah mendapatkannya kembali. 6 bulan sudah lebih dari cukup bagi dia, dan Rania untuk menguras habis perusahaan, memindahkan semua aset, dan hanya menyisakan cangkang kosong untukku. Aku terdiam,
berpura-pura berpikir. Cincin safir di tanganku diam-diam menjalankan tugasnya. Merekam seluruh wajah, kata-kata, dan ekspresi penuh perhitungan dari pria yang berlutut di depanku. Melihatku ragu, Bramantyo menambahkan, apakah kamu tidak mempercayaiku, Andini? Semua yang kulakukan ini demi kamu dan Wijaya Pharma. Aku tidak ingin melihatmu lelah dan menderita lagi. Aku mempercayaimu, kataku dengan suara bergetar. Tapi, ini masalah yang sangat besar. Jika aku menyerahkan seluruh perusahaan padamu, aku takut orang-orang akan bergosip, takut mereka akan membicarakan hal buruk tentangmu. Aku tidak takut. Ia memotongku dengan tegas. Bahkan jika orang lain menyebutku ambisius, aku tidak takut. Aku hanya takut melihatmu menderita. Asalkan kamu mempercayaiku, aku tidak peduli apa kata seluruh dunia. Kebohongan yang sungguh manis dan mengharukan. Ia dengan tepat menyentuh psikologi seorang istri yang mencintai suaminya dan ingin melindunginya dari gunjingan. Tapi aku masih berpura-pura ragu. Tidakkah ini terlalu tiba-tiba? Bagaimana pendapat Dewan Direksi? Kalau begitu, Bramantyo sepertinya sudah memikirkan skenario ini. Kita buat semuanya resmi dan terbuka. Jangan menandatangani secara diam-diam. Sebaliknya, adakan rapat Dewan Direksi darurat minggu depan. Rapat Dewan? Ya. Ia mengangguk dengan wajah penuh percaya diri. Di rapat itu, di depan semua orang, kamu sendiri yang secara resmi mengumumkan keputusan ini. Katakan bahwa karena alasan kesehatan dan untuk lebih fokus pada keluarga, kamu memutuskan untuk sementara melimpahkan wewenang pengelolaan perusahaan padaku. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa bergosip. Mereka hanya akan melihat kepercayaan mutlak yang kamu berikan pada suamimu, dan akan mengagumi cinta kita. Rencana yang sungguh sempurna. Ia tidak hanya menginginkan kekuasaan, ia juga ingin mendapatkannya dengan cara yang paling terhormat dan agung. Ia ingin menjadikanku sebagai alat untuk meninggikan dirinya sendiri, sebagai bukti bahwa ia adalah suami yang kompeten dan sangat dicintai oleh istrinya. Aku menatapnya cukup lama, lalu perlahan mengangguk, tersenyum cerah. Senyum yang penuh dengan kepatuhan dan kebahagiaan. Baiklah, aku akan melakukan seperti katamu. Aku akan memberitahu seluruh dunia betapa kompeten dan dapat diandalkannya suamiku. Bramantyo, saking gembiranya, memelukku erat-erat, mengangkatku ke udara dan memutarku. Andini, kamu memang yang terbaik. Aku mencintaimu. Aku melingkarkan tanganku di lehernya dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Tapi pandanganku tertuju keluar jendela. Dingin dan tajam. Bramantyo, Rania, panggung terakhir telah disiapkan. Dan aku berjanji. Drama terakhir ini akan sangat istimewa. Drama yang tidak akan pernah kalian miliki kesempatan untuk melihatnya lagi seumur hidup. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. Bagi Bramantyo dan Rania, mungkin itu adalah minggu yang penuh dengan penantian dan kegembiraan. Bagiku, itu adalah minggu yang penuh dengan persiapan yang cermat dan ketenangan yang menakutkan. Aku dan Pak Suryo bekerja tanpa henti. Semua bukti file rekaman, video, dokumen terkait proyek hantu disusun secara sistematis. Sebagai pengacara berpengalaman, beliau mengantisipasi setiap kemungkinan, merencanakan langkah demi langkah. Akhirnya, hari rapat Dewan Direksi darurat tiba. Langit Jakarta hari itu cerah tanpa awan, tetapi udara di dalam ruang rapat terbesar Wijaya Pharma terasa berat dan menyesakan. Anggota Dewan Direksi, pemegang saham utama, dan para kepala departemen kunci semuanya telah hadir. Mereka duduk mengelilingi meja oval kayu panjang yang mengkilap. Wajah semua orang tampak serius dan penasaran. Mereka tidak mengerti mengapa aku tiba-tiba mengadakan rapat mendadak, dan mengapa agendanya adalah tentang pelimpahan wewenang pengelolaan. Aku duduk di kursi pimpinan, kursi yang paling tinggi dan paling berwibawa. Hari ini, aku tidak memilih gaun elegan yang biasa. Aku mengenakan setelan jas berwarna merah anggur yang dibuat khusus, melambangkan kekuasaan, ketegasan, dan wibawa. Rambutku disanggul rapi, memperlihatkan dahi yang cerdas, dan riasan mataku dibuat tajam. Citraku hari ini harus benar-benar berbeda. Harus kuat. Di seberangku, di ujung meja, duduklah Bramantyo. Ia juga mengenakan setelan jas abu-abu yang mahal, dengan dasi yang terpasang rapi. Di wajahnya, ia tidak bisa menyembunyikan rasa kemenangan.
Ia menatapku dengan mata penuh cinta dan kebanggaan, tetapi aku tahu, jauh di lubuk hatinya, keserakahan sedang bersorak. Di sampingnya, dalam kapasitasnya sebagai konsultan proyek, duduklah Rania. Ia mengenakan gaun biru tua yang sopan, dengan riasan tipis, menampilkan citra yang profesional dan rendah hati. Mereka berdua, sepasang pria dan wanita licik, sedang memainkan drama yang sempurna di hadapan orang-orang paling berkuasa di perusahaan. Rapat dimulai. Aku bangkit dan berdeham. Suaraku hari ini tidak memiliki jejak kelemahan dan kelelahan seperti beberapa hari terakhir, melainkan jernih, tegas, dan penuh kekuatan. Bapak, Ibu sekalian, terima kasih telah hadir dalam rapat Dewan Direksi Darurat hari ini. Seperti yang telah diumumkan, saya mengadakan rapat ini untuk mengumumkan sebuah keputusan penting yang akan sangat memengaruhi masa depan Wijaya Pharma. Ruang rapat hening senyap, semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik ke arah Bramantyo, tersenyum cerah. Seperti yang kita semua tahu, selama beberapa waktu terakhir, perusahaan kita telah melewati banyak gejolak, baik secara internal maupun eksternal. Di saat-saat tersulit, saya sangat beruntung memiliki seorang suami yang kompeten dan rekan yang berdedikasi di sisi saya, yang ikut menanggung semua tekanan bersama saya. Orang itu adalah Kepala Divisi Pemasaran kita, Bapak Bramantyo Hadi. Aku menunjuk ke arahnya, dan orang-orang bertepuk tangan. Bramantyo bangkit dan menundukkan kepala dengan sopan. Wajahnya berseri-seri karena bahagia. Ia menikmati momen pujian itu. Aku melanjutkan dengan suara yang seolah-olah tercekat. Tetapi, jujur saja, setelah melalui semua ini, saya merasa sangat lelah. Kondisi kesehatan saya tidak lagi memungkinkan saya untuk memikul tanggung jawab seberat ini. Saya sadar, mungkin tempat seorang wanita yang sesungguhnya adalah di belakang seorang pria, menjadi sandaran yang kokoh. Mendengar kata-kataku, beberapa anggota dewan, terutama yang sudah berumur, mengangguk setuju. Mereka sepertinya berpikir bahwa aku adalah wanita yang kompeten tetapi juga tahu diri. Oleh karena itu, aku menatap lurus ke mata Bramantyo. Tatapan yang penuh dengan cinta dan kepercayaan. Setelah berpikir selama berhari-hari, saya telah mengambil sebuah keputusan. Hari ini, di sini, dengan disaksikan oleh semua yang hadir, saya, Andini Wijaya, sebagai Direktur Utama Wijaya Pharma, dengan ini bermaksud untuk melimpahkan seluruh wewenang pengelolaan perusahaan secara sementara selama 6 bulan kepada suami saya, Bapak Bramantyo Hadi. Kata-kataku meledak seperti bom di tengah ruang rapat. Semua orang terkejut, kehilangan kata-kata. Bahkan Pak Suryo, yang duduk di ujung meja, menunjukkan ekspresi sangat terkejut dan menentang. Andini, apa maksudmu? Ia bangkit berdiri. Apakah kamu sadar apa yang kamu lakukan? Menyerahkan hasil kerja keras seumur hidup ayahmu pada orang itu? Apa kamu sudah gila? Bramantyo segera membelaku. Pak Suryo, tolong hargai keputusan istri saya. Ini adalah keinginan tulus dari Andini. Saya berjanji tidak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaan ini. Aku buru-buru melambaikan tangan, berpura-pura menenangkan Pak Suryo. Pak Suryo, tenanglah. Ini keputusan saya. Saya sudah memikirkannya dengan sangat matang. Saya benar-benar mempercayai Mas Bram. Perdebatan singkat antara Pak Suryo dan Bramantyo membuat keputusanku terlihat semakin tulus. Semua orang menjadi percaya bahwa ini adalah kehendakku sepenuhnya, tanpa paksaan apapun. Setelah berhasil meyakinkan dewan, aku memberi isyarat pada sekretarisku. Ia membawa map dokumen yang telah disiapkan dan meletakkannya di depanku. Itu adalah surat perjanjian pelimpahan wewenang. Untuk membuat segalanya jelas dan transparan, saya akan menandatangani perjanjian ini di sini, sekarang juga. Kataku. Bramantyo hampir tidak bisa menyembunyikan senyum puas di bibirnya. Ia melirik Rania, dan keduanya bertukar pandang penuh kemenangan yang mereka pikir tidak ada yang melihat. Tapi aku melihatnya. Kamera super mini yang terpasang di kerah bajuku melihat segalanya. Aku mengambil pena. Pena Parker berlapis emas. Hadiah pertama dari ayahku saat aku masuk universitas. Aku membuka tutupnya. Ruang rapat menahan napas. Bramantyo mencondongkan tubuh ke depan. Matanya terpaku pada ujung penaku, menunggu momen bersejarah itu, momen di mana ia secara resmi akan menjadi penguasa Wijaya Pharma. Aku menatapnya dan tersenyum,
Senyum yang sangat lembut. Dan kemudian, aku perlahan-lahan menurunkan ujung pena ke atas kertas putih itu. Ujung penaku menyentuh kertas dengan ringan. Ruang rapat begitu hening hingga aku bisa mendengar suara Bramantio yang menelan ludah di seberang sana. Matanya bersinar cerah. Tatapan seorang pemburu yang akan menerkam mangsa gemuknya. Ia telah menunggu saat ini begitu lama. Tapi, aku tidak menandatanganinya. Alih-alih menulis namaku, aku hanya menggambar sebuah lingkaran kecil di atas kertas. Lalu, aku perlahan mengangkat kepala. Senyum lembut di bibirku seketika lenyap, digantikan oleh senyum dingin yang penuh cemooh. Aku menatap lurus ke mata Bramantio. Kecewa sekali? Ya, Mas. Pertanyaanku, senyum dan tatapan mataku yang berubah total, membuat Bramantio membeku, senyum di bibirnya mengeras. Ia menatapku, lalu kembali menatap surat perjanjian, wajahnya penuh dengan kebingungan. Andini, apa maksudmu? Bukan hanya dia. Semua orang di ruang rapat tampak bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, peranku berubah begitu tiba-tiba. Aku tidak menjawab pertanyaannya, melainkan dengan santai menutup pena dan meletakkannya di atas meja. Lalu aku memberi isyarat pada Pak Suryo. Beliau, yang tadinya duduk diam dengan wajah marah, kini bangkit dengan wibawa yang aneh. Ia tanpa kata mengeluarkan sebuah remote kecil dari tas kerjanya dan menekan sebuah tombol. Seketika, layar proyektor besar di belakangku, yang tadinya menampilkan logo Wijaya Pharma, padam lalu menyala kembali. Tapi gambar yang muncul kali ini bukanlah grafik bisnis yang kaku, itu adalah sebuah video. Video dari sudut yang sangat rendah, yang direkam oleh cincin safirku. Yang pertama kali muncul adalah wajah Bramantio yang sedang berlutut di depanku di kantor, dengan ekspresi memohon, suaranya terdengar jelas. Aku ingin kamu menandatangani surat kuasa sementara, melimpahkan wewenang pengelolaan perusahaan padaku selama 6 bulan. Ruang rapat mulai bergemuruh. Wajah Bramantio pucat pasi, ia bangkit berdiri, menunjuk ke layar dan tergagap. Apa ini? Andini. Kamu? Video terus berlanjut. Kali ini adalah adegan rapat minggu lalu. Rania sedang berapi-api berbicara tentang proyek Wijaya Green, diikuti oleh pidato dukungan penuh semangat dari Bramantio, dan tatapan penuh kemenangan yang mereka tukarkan saat mereka pikir aku telah masuk perangkap. Apa-apaan ini? Kenapa video seperti ini yang muncul? Tanya seorang pemegang saham tua dengan suara terkejut. Aku bangkit dari tempat duduk, melipat tangan di dada. Suara dingin dan tegas menggema di seluruh ruang rapat. Bapak, Ibu sekalian, inilah yang sebenarnya terjadi di belakang kita semua. Inilah wajah asli dari suami yang begitu kupercaya dan konsultan proyeknya yang kompeten. Bramantio dan Rania kini benar-benar membeku. Wajah mereka tidak memiliki setitik darah pun. Mereka menatapku seolah melihat monster. Tapi drama terbaik belum berakhir. Mungkin Anda semua berpikir ini hanyalah konflik internal biasa, atau perebutan kekuasaan yang lumrah, kataku dengan nada mencemooh. Tapi tidak. Kenyataannya jauh lebih mengerikan. Aku kembali memberi isyarat pada Pak Suryo. File rekaman dari pena Montblanc diputar. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus mempercepat rencana. Aku akan membuatnya muak dengan pekerjaan. Suara Bramantio dan Rania yang berkonspirasi untuk membuat proyek hantu demi menguras perusahaan terdengar jelas. Jika dia tidak setuju, kita terpaksa menggunakan rencana B. Rencana B? Ya, kecelakaan. Kecelakaan kecil. Misalnya, remblong, atau serangan jantung mendadak karena kelelahan. Mendengar sampai di sini, ruang rapat meledak. Semua orang berdiri. Teriakan marah dan umpatan menghujani Bramantio dan Rania. Mereka tidak percaya bahwa orang-orang yang selama ini mereka hormati ternyata menyimpan konspirasi yang begitu kejam dan tidak manusiawi. Fitnah. Semuanya fitnah. Suaranya direkayasa. Bramantio berteriak putus asa, mencoba menyangkal kesalahannya. Direkayasa? Saat itulah Pak Suryo angkat bicara. Suara seorang pengacara yang berwibawa. Bapak Bramantio, semua file rekaman dan video ini sudah kami uji di lembaga forensik. Semuanya adalah asli, tanpa rekayasa sedikit pun. Dan surat hasil pengujian itu ada di meja saya. Ia mengangkat sebuah map dengan stempel merah. Bramantio. Melihat itu,
seluruh kekuatannya hilang dan ia terduduk di kursinya. Ia tahu semua jalan untuk berkelit telah tertutup. Rania bahkan tidak sanggup berdiri lagi. Ia terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis sesenggukan. Karier, kehormatan, masa depan cerah yang begitu ia impikan, semuanya hancur berkeping-keping hanya dalam beberapa menit. Aku turun dari kursi pimpinan dan berjalan perlahan ke arah mereka. Aku berhenti di depan Bramantyo, yang sedang menundukkan kepala di atas meja, bahunya bergetar. "Mas Bram," kataku dengan suara yang anehnya tenang. "Dramamu sangat bagus. Aktingmu juga benar-benar hebat. Tapi ada satu hal yang kamu lupakan." Ia perlahan mengangkat kepala. Matanya yang memerah penuh dengan kebencian dan keputusasaan. Bahwa dalam sebuah drama, hanya penulis naskah dan sutradara yang menentukan akhir ceritanya. Aku tersenyum miring, senyum seorang pemenang. Dan sutradara dari drama ini adalah aku. Begitu kata-kataku selesai, pintu ruang rapat terbuka lebar. Polisi berseragam masuk, serempak dengan wajah serius. Perwira yang memimpin mengulurkan surat perintah penangkapan di depan wajah Bramantyo dan Rania. "Bramantyo Hadi, Rania Putri, Anda berdua ditahan atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan percobaan pembunuhan berencana. Silakan ikut kami." Semuanya terjadi begitu cepat, begitu tiba-tiba. Bramantyo dan Rania, bahkan sebelum mereka sempat mengerti apa yang terjadi, telah dilumpuhkan oleh dua orang polisi dan diborgol. Suara dingin borgol yang terkunci menggema di ruang rapat, memberikan titik akhir yang tegas pada segalanya. Suara dingin borgol yang terkunci menggema di ruang rapat yang hening senyap. Itu adalah suara yang lebih tajam dan lebih tegas dari apapun, suara yang menandai akhir dari karier, kehormatan, dan masa depan Bramantyo serta Rania. Bramantyo menatap nanar kedua tangannya yang terikat erat. Wajahnya pucat pasi, lalu membiru. Ia mengangkat kepala dengan cepat dan menatapku. Di matanya tidak ada lagi permohonan atau penyesalan. Hanya ada kebencian yang ekstrem, seperti binatang buas yang terpojok. "Andini, kamu yang menjebakku." Wanita licik. Ia menggeram dan meronta, tetapi dipegang erat oleh dua orang polisi. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tenang, dengan mata yang tidak menunjukkan emosi apapun. Licik? Dibandingkan dengan rencana kecelakaan yang telah ia siapkan untukku, dibandingkan dengan konspirasi kejamnya untuk merebut nyawa dan hartaku, apa artinya tindakanku hari ini? Aku hanya menuntut keadilan untuk diriku sendiri, dengan cara yang diizinkan oleh hukum. Rania benar-benar hancur. Ia tidak lagi meraung-raung, hanya terduduk lemas di lantai. Tubuhnya yang mungil, dalam balutan busana kantor yang elegan, kini terlihat sangat menyedihkan. Matanya menatap kosong ke udara. Mungkin ia masih tidak percaya bahwa istana pasir yang telah ia dan Bramantyo bangun dengan susah payah di atas kebohongan dan konspirasi bisa runtuh begitu cepat. Saat keduanya digiring polisi melewatiku, Bramantyo tiba-tiba berhenti. Ia mendekat padaku dan berbisik dengan gigi terkatup, suaranya mengancam. "Jangan terlalu bangga. Kamu pikir ini akhirnya? Aku tidak akan melepaskanmu." Aku tersenyum miring, senyum penuh penghinaan. "Akan kutunggu, tapi sayangnya, sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan itu. Mas Bram, selama waktu yang akan kamu habiskan di penjara, renungkanlah perbuatanmu." Setelah mereka digiring keluar, ruang rapat menjadi gaduh dengan bisik-bisik. Para anggota dewan dan pemegang saham, yang telah pulih dari keterkejutan, kini menatapku dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi rasa kasihan pada seorang istri yang malang, melainkan rasa hormat, bahkan sedikit kekaguman, pada seorang pemimpin wanita yang cerdas, tegas, dan mungkin sedikit kejam. Pak Suryo mendekat dan menepuk bahuku dengan ringan. "Kerja bagus, Andini, kamu sangat berani." "Terima kasih Pak. Tanpa Bapak, saya tidak akan bisa melakukannya sendiri." Rapat segera dilanjutkan, tetapi suasananya telah berubah total. Aku, sebagai direktur utama, menenangkan semua orang. "Bapak, Ibu sekalian, saya tahu semua orang pasti sangat bingung saat ini. Tapi saya tegaskan, Wijaya Pharma tidak akan runtuh karena dua hama ini. Sebaliknya,
Ini adalah kesempatan bagi kita untuk membersihkan kotoran masa lalu dan membangun kembali Wijaya Pharma yang lebih bersih dan lebih kuat. Aku mengumumkan peninjauan ulang total terhadap semua proyek, terutama proyek Wijaya Green. Aku berjanji akan menuntut kembali semua kerugian yang disebabkan oleh Bramantyo dan Rania, dan mengembalikan semua aktivitas perusahaan ke jalur yang transparan. Kata-kataku yang tegas dan tindakan yang meyakinkan dengan cepat memulihkan kepercayaan orang-orang. Badai personalia terbesar dalam sejarah Wijaya Pharma telah meninggalkan kerugian, tetapi pada saat yang sama, membuka peluang untuk regenerasi dan babak baru. Kasus penangkapan yang mengejutkan di Wijaya Pharma menyebar dengan cepat. Media-media besar serempak memberitakannya dengan judul seperti di Rut, ungkap konspirasi penipuan dan percobaan pembunuhan oleh suami dan sahabat, dan kasus ini menjadi topik hangat untuk waktu yang lama. Bukti-bukti yang kuungkapkan di rapat menyebar luas, menelanjangi wajah asli kedua orang itu di hadapan publik. Opini publik, yang awalnya skeptis, kini sepenuhnya mendukung dan mengagumiku. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan di kepolisian, Bramantyo dan Rania tidak bertahan lama. Mereka mulai saling menyalahkan. Bramantyo mengklaim bahwa semua rencana itu adalah ide Rania, bahwa ia hanya bertindak gegabah karena terlalu mencintainya. Rania menangis, mengatakan bahwa ia hanyalah bidak catur di tangan Bramantyo, dimanfaatkan baik secara emosional maupun profesional. Wajah asli mereka di hadapan bahaya sungguh menyedihkan. Cinta membara yang pernah mereka bagi kini hanya menyisakan keegoisan dan hasrat untuk menyelamatkan diri sendiri dengan melimpahkan kesalahan pada pasangannya. Namun, hukum karma tidak pernah salah. Dengan tuduhan berat penipuan, penggelapan, dan terutama percobaan pembunuhan, mereka dihadapkan pada hukuman penjara yang sangat panjang. Hukuman yang akan mengubur masa muda dan masa depan mereka di balik jeruji besi yang dingin. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ibu Bramantyo. Suaranya di telepon tidak lagi memiliki kesombongan seperti dulu, yang ada hanyalah tangisan dan permohonan. Andini, nak, tolonglah. Beri Bram satu kesempatan untuk hidup. Dia memang bodoh. Dia telah berbuat salah besar padamu, tapi dia satu-satunya anakku. Tolong, cabut tuntutanmu. Keluarga kami akan mengganti semuanya. Aku mendengarkan dengan tenang sampai ia selesai. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Tante, kataku dengan suara dingin. Saat putra tante merencanakan kecelakaan untuk saya, apakah dia berpikir untuk memberi saya kesempatan hidup? Saat keluarga tante berniat merebut seluruh harta saya, apakah tante pernah memikirkan kata maaf? Sekarang, semuanya sudah di luar kendali saya. Biarkan hukum yang menghakiminya. Aku mengatakan itu dan menutup telepon. Garis batas sudah sangat jelas. Pengampunanku tidak berlaku untuk orang-orang yang telah kehilangan kemanusiaannya. Mereka harus menanggung akibat dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Segalanya tampak telah berakhir. Kejahatan telah dihukum. Keadilan telah ditegakkan. Tapi aku tahu, perjuanganku belum selesai. Mendapatkan kembali keadilan hanyalah langkah pertama. Langkah selanjutnya, dan yang paling penting, adalah membangkitkan kembali Wijaya Pharma. Membangun kembali perusahaan dari puing-puing pengkhianatan. Setelah badai berlalu, langit tidak langsung menjadi cerah. Wijaya Pharma saat itu, bagaikan sebuah kapal besar yang baru saja diterpa badai dahsyat. Ia tidak tenggelam, tetapi lambungnya penuh goresan, tiangnya bengkok, dan ia membutuhkan seorang kapten yang kompeten untuk membawanya kembali ke jalur yang benar. Dan kapten itu adalah aku. Beberapa bulan berikutnya adalah hari-hari yang tak kenal lelah. Aku hampir makan dan tidur di kantor. Tugas paling mendesak adalah menangani dampak dari proyek Wijaya Green. Dana miliaran rupiah telah mengalir ke perusahaan-perusahaan cangkang dan kontrak-kontrak fiktif yang dibuat oleh Bramantyo dan Rania. Itu adalah luka finansial yang sangat parah bagi Wijaya Pharma. Bersama Pak Suryo dan tim hukum, aku bekerja sama dengan bank untuk membekukan rekening-rekening terkait dan menuntut perusahaan-perusahaan cangkang itu. Berusaha menarik kembali setiap sen yang bisa diselamatkan. Itu adalah pertarungan hukum yang sangat rumit dan mahal. Tetapi aku tidak pernah menyerah. Setiap rupiah yang berhasil dikembalikan bukan hanya berarti secara finansial, tetapi juga berarti penegakan keadilan. Pada saat yang sama, aku juga harus menghadapi krisis kepercayaan internal.
kasus Bramantio dan Rania, dua eksekutif puncak, telah menimbulkan guncangan besar. Karyawan merasa cemas akan masa depan perusahaan dan masa depan mereka sendiri. Gosip dan keraguan mulai menyebar. Aku memutuskan untuk mengadakan pertemuan langsung dengan seluruh karyawan. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Wijaya Pharma. Aku berdiri di hadapan ratusan orang, bukan sebagai direktur utama yang jauh, tetapi sebagai rekan dan kapten yang berdiri di depan badai. Aku tidak menyembunyikan kesulitan. Aku berbicara jujur tentang kerugian yang dialami perusahaan dan tantangan yang akan dihadapi. Tapi aku juga berbicara tentang keyakinan dan tekadku untuk membangkitkan kembali kapal ini. Saya tahu banyak dari Anda yang merasa cemas, suaraku menggema di seluruh aula. Tapi lihatlah saya, yang ditipu dan dikhianati oleh orang-orang yang paling saya percaya, juga berdiri di sini. Saya tidak hancur, dan Wijaya Pharma juga tidak akan hancur. Wijaya Pharma adalah hasil kerja keras seumur hidup ayah saya, dan juga rumah kedua kita semua. Rumah ini sekarang terluka, dan kita semua harus bergandengan tangan untuk memperbaikinya, untuk membangunnya kembali. Saya tidak bisa melakukannya sendirian, saya butuh kepercayaan, kerjasama, dan kerja keras dari Anda semua. Kata-kataku yang tulus, sepertinya menyentuh hati orang-orang. Keheningan awal berubah menjadi tepuk tangan, yang awalnya ragu-ragu menjadi semakin keras. Aku tahu, aku telah mengambil langkah pertama untuk menyatukan kembali orang-orang Wijaya Pharma. Setelah itu, aku melakukan reformasi besar-besaran. Tim R.D. Rania, yang telah menjadi alat untuk menguras dana perusahaan, kububarkan sepenuhnya. Sebagai gantinya, aku mengundang para ahli dan ilmuwan terbaik di negeri ini untuk mendirikan lembaga riset farmasi baru dengan strategi pengembangan yang transparan dan berkelanjutan. Aku juga dengan berani mempromosikan karyawan-karyawan muda yang kompeten dan bersemangat ke posisi manajerial penting, menyuntikkan vitalitas baru ke seluruh perusahaan. Kehidupan pribadiku juga berubah. Aku tidak lagi tinggal di apartemen mewah yang penuh dengan kenangan pahit. Aku pindah ke rumah lama orang tuaku, sebuah rumah kecil dengan taman yang asri. Tempat itu penuh dengan kenangan masa kecilku yang damai. Setiap hari setelah pekerjaan yang melelahkan, merawat tanaman dengan tanganku sendiri, menghirup udara segar, aku merasa jiwaku dibersihkan dan menjadi tenang secara aneh. Setahun kemudian, persidangan Bramantio dan Rania akhirnya digelar. Aku hadir, bukan karena benci, tetapi karena ingin memberikan titik akhir terakhir pada masa lalu. Melihat mereka dalam balutan seragam tahanan, begitu kurus dan kuyu, aku tidak lagi merasakan amarah, hanya rasa kasihan. Mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri karena keserakahan dan iri hati. Vonis akhir dijatuhkan. Bramantio divonis 25 tahun penjara, Rania 18 tahun, harga yang terlalu mahal untuk kesalahan masa muda. Setelah persidangan, aku pergi ke rumah tahanan untuk bertemu mereka untuk terakhir kalinya. Aku bertemu Rania lebih dulu. Ia duduk di balik kaca tebal, begitu kurus hingga hampir tak kukenali. Melihatku, ia menundukkan kepala, tidak berani menatapku. "Kenapa, Rania?" tanyaku dengan suara tenang. "Kita adalah sahabat terbaik. Kenapa kamu melakukan itu padaku?" Rania terdiam lama, lalu mulai menangis. "Maaf, Andini, aku selalu iri padamu. Iri pada keluargamu yang bahagia, masa depanmu yang cerah, semua yang kamu miliki, sedangkan aku tidak punya apa-apa." Saat Mas Bram mendekatiku, masa depan yang ia tawarkan begitu indah. Aku dibutakan. Aku menghela napas. Iri hati membunuh persahabatan kita, dan juga membunuh masa depanmu. Aku datang bukan untuk menyalahkanmu. Hanya untuk mengatakan, hiduplah dengan baik. Dan memberitahumu bahwa masa depanku masih ada. Percakapanku dengan Bramantio lebih berat. Ia tidak menangis, hanya menatapku dengan mata kosong. "Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku?" Ia menggeleng. "Meminta maaf sekarang tidak ada artinya. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Pernahkah kamu benar-benar mencintaiku?" Aku menatap lurus ke matanya. "Pernah. Aku mencintaimu dengan segenap hati, justru karena itulah pengkhianatanmu begitu menyakitkan bagiku." Ia memejamkan mata. Setetes air mata yang terlambat mengalir di pipinya yang tirus. "Terima kasih. Karena pernah mencintaiku."
Aku bangkit dan berbalik. Tanpa menoleh ke belakang sekalipun, masa lalu, entah itu pahit atau manis, benar-benar telah berlalu. Mulai saat ini, tidak akan ada lagi bayangannya di hatiku. Aku siap menyambut kehidupan baru. Sebuah kelahiran kembali yang tak terikat. Waktu berlalu dengan cepat, 3 tahun telah lewat sejak vonis dijatuhkan. Di bawah kepemimpinanku, Wijaya Pharma telah bertransformasi total. Dari perusahaan di ambang kebangkrutan, menjadi salah satu perusahaan farmasi terkemuka di negeri ini, terkenal dengan produk berkualitas tinggi dan budaya perusahaan yang transparan dan manusiawi. Aku bukan lagi bayang-bayang ayahku. Aku telah membangun kerajaanku sendiri dengan bakat dan kerja kerasku. Aku tidak lagi membabi buta bekerja seperti dulu. Aku belajar untuk menyeimbangkan, meluangkan lebih banyak waktu untuk diriku sendiri, untuk hobi-hobi yang telah lama kulupakan. Aku bepergian, membaca buku, belajar merangkai bunga, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dalam ketenangan jiwa. Aku juga tidak menutup hatiku. Aku membuka diri, memberikan kesempatan pada diriku sendiri untuk bertemu dan mengenal orang baru. Dan aku bertemu dengannya. Dia seorang arsitek, 5 tahun lebih tua dariku, seorang pria yang tenang, dewasa, dan memiliki jiwa yang dalam. Kami bertemu di sebuah pameran seni. Ia tidak terintimidasi oleh nama besar atau kekayaanku. Ia tertarik pada caraku mengulas sebuah lukisan dengan penuh semangat, pada binar di mataku. Cinta kami datang dengan sangat lembut dan alami. Ia tidak mengucapkan kata-kata muluk, tidak memberikan hadiah mahal. Ia hanya ada di sisiku, mendengarkan ceritaku, berjalan-jalan di taman bersamaku, dan memasakkan makanan sederhana untukku. Bersamanya, aku bisa menjadi diriku sendiri. Andini yang biasa, yang tidak perlu berpura-pura kuat atau waspada. Ia tahu tentang masa laluku, tentang luka yang pernah kualami. Ia tidak menghakimi, hanya memelukku dengan tenang. Kamu sudah bertahan dengan sangat kuat, katanya. Mulai sekarang, biar aku yang ikut menanggungnya. Suatu sore yang berangin sepoi-sepoi di tepi pantai, ia melamarku. Tidak ada lilin, tidak ada bunga. Hanya 2 hati yang tulus. Cincin yang ia berikan bukanlah berlian yang berkilauan, melainkan sebuah cincin rumput sederhana yang ia anyam sendiri dengan tergesa-gesa. Tapi itu adalah cincin terindah yang pernah kulihat. Dan aku mengangguk. Pernikahan kami dilangsungkan di atas sebuah bukit yang penuh bunga, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Pak Suryo, yang kini rambutnya telah memutih, menggantikan ayahku, menggandeng tanganku dan menyerahkanku padanya. Saat itu, aku menangis, air mata kebahagiaan yang tulus. Kehidupan setelah menikah adalah hari-hari yang tenang. Ia adalah suami yang luar biasa, yang selalu menghormati karier dan ruang pribadiku. Setahun kemudian, kami dikaruniai seorang putri cantik. Ia memiliki mataku yang berbinar dan senyum hangat ayahnya. Kami menamainya Seruni, dengan harapan ia akan memiliki kehidupan yang ceria, dan juga untuk mengenang perjalananku yang penuh liku tetapi tak terlupakan. Kadang-kadang, aku mendengar kabar tentang orang-orang lama. Ibu Bramanco meninggal karena sakit tak lama setelah putranya masuk penjara. Rania, ku dengar, berkelakuan baik dan mendapat pembebasan bersyarat lebih awal. Ia mengganti namanya, pindah ke kota lain, dan memulai hidup baru. Kuharap ia menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Bramanco masih di sana, menebus kesalahannya. Aku tidak lagi peduli pada mereka. Masa lalu adalah pelajaran yang mahal. Sebuah bab dalam buku yang telah kututup. Masa kini dan masa depanku adalah suami yang hangat di sisiku dan putri tercinta yang tertidur di pelukanku. Malam ini, ulang tahun pernikahan kami yang kelima, ia membawaku kembali ke restoran yang sama. Masih dengan musik yang merdu dan anggur terbaik, tetapi wanita yang duduk di seberangnya bukan lagi Andini yang naif dan pemimpi seperti dulu. Aku telah melewati badai, merasakan manis dan pahit. Dan akhirnya aku sadar, bahwa kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan yang sempurna, melainkan perjalanan itu sendiri. Sebuah perjalanan di mana setelah setiap hujan, akan ada pelangi, dan setelah setiap malam yang gelap, akan ada fajar yang baru. Dan fajarku yang cerah dan hangat, ada di sini.